Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 211. Ling Han telah melihat sebuah fragmen kecil dari pertempuran besar itu dari pecahan memori dari Blood-Sucking Origin Gold dan dapat mengkonfirmasi satu hal, dan itu adalah bahwa raksasa yang terbentuk dari Origin Gold sudah pasti dikalahkan. Menurut kesimpulannya, raksasa itu seharusnya dipotong-potong dengan bagian-bagiannya tersebar ke segala arah. Namun, ada kemungkinan lain juga. Misalnya, raksasa Origin Gold itu mungkin hanya sebagian tubuhnya terkoyak sementara sebagian besar tubuhnya masih utuh. Jika itu yang terjadi dan raksasa Origin Gold telah ditekan di dalam dunia misteri, maka tidak akan aneh jika potongan tubuhnya yang rusak muncul di negara hujan. Tentu saja, kemungkinan dari kemungkinan ini sangat rendah, sangat rendah. Tetapi ketika dia berpikir tentang betapa menakutkannya raksasa emas asal, Ling Han masih memutuskan untuk menjelajah ke alam iblis Sky Mystery untuk melihatnya. Jika raksasa Origin Gold memang disegel di dalam, maka ia harus memastikan bahwa segel itu diperkuat dan tidak melemah. Sudah bertahun-tahun berlalu. Bahkan monster seperti itu, raksasa emas asal seharusnya sudah mati sekarang kan? Ling Han meyakinkan dirinya dengan cara ini. Namun, dalam kasus keberadaan seperti Giant emas asal, bahkan jika itu memang meninggal karena usia tua, tubuh abadi masih bisa melahirkan kehidupan kedua, meskipun itu akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Apapun masalahnya, pasti ada kebutuhan baginya untuk pergi ke alam iblis Sky Iblis ini. Bagaimana kamu memasuki alam iblis Sky Mystery? Dia bertanya. Ini sangat mudah. Setelah alam misteri terbuka, pintu teleportasi akan muncul di berbagai tempat. Begitu seseorang melewati pintu-pintu ini, dia akan langsung masuk ke alam misteri langit setan, kata Liu Yutong. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, alasan mengapa kita tahu bahwa dunia misteri telah terbuka justru karena pintu telah muncul. 3 pintu telah muncul di negara hujan kali ini. Yang terdekat adalah 300 mil di sebelah timur kota kekaisaran, kata Li Xichan. Ling Han mengangguk, lalu bertanya, di alam iblis langit iblis, selain dari zombie darah, bahaya apa lagi yang ada? Manusia yang dulu tinggal di sana telah lama binasa, tetapi masih ada beberapa binatang iblis di dalamnya. Selain itu, mereka tampaknya terperangkap di dalam, dan tidak ada cara untuk mengeluarkan mereka juga. Selain itu, kita juga tidak memiliki sarana untuk tetap terlalu lama di dalam. Setelah jangka waktu tertentu, kita secara otomatis akan dikeluarkan dari dunia misteri, jawab Liu Yutong. Menurut rumor, ada makhluk yang menakutkan di bagian terdalam dari alam iblis langit misterius. Daerah itu dilarang. Kita hanya akan berkeliling di sekitar batas luar. Alam misteri hanya muncul setelah waktu yang lama. Jadi ada pastinya sejumlah besar herbal spiritual yang telah matang. Mereka adalah target utama kami, kata Li Xichan. Liu Yutong mengangguk setuju. Sejauh teknik budidaya dan seni bela diri berlangsung, setelah begitu banyak generasi dipanen, praktis mustahil bahwa masih ada yang tersisa. Tapi itu berbeda dalam kasus herbal spiritual. Mereka bisa memanen satu batch kali ini, dan penampilan berikutnya mungkin akan setidaknya puluhan tahun kemudian. Apalagi saat ini, itu baru muncul kembali setelah 300 tahun, jadi pasti ada sejumlah besar herbal spiritual yang menunggu untuk dipanen. Apa batasan untuk memasuki alam iblis Sky Mystery? Ling Han terus bertanya. Dengan kata-kata sederhana, semakin rendah kemampuanmu, semakin mudah untuk masuk. Namun, setiap kali berbeda. Kadang-kadang bahkan elit tier pedestal tier bisa masuk, tetapi ada juga saat-saat bahkan seniman bela diri Gusing Spring tier tidak dapat masuk, kata Liu Yutong dengan menggelengkan kepalanya. Ling Han berpikir sejenak, lalu merasa itu baik-baik saja.
Pertama, dia tidak menyinggung elit tier pedestal tier. Kedua, bahkan jika elit spiritual ocean tier bisa masuk, dia masih memiliki Guang Yuan di sisinya. Ketiga, jika hanya mereka yang ada di Gusing Spring tier dan di bawahnya yang bisa masuk, maka dia sama sekali tidak takut. Bahkan jika dia bertemu dengan para elit seperti Ken Ye dan Pangeran Kekaisaran Sulung, dia setidaknya akan memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidupnya. Selain itu, bukankah Ken Ye saat ini bawahannya? Tidak lama kemudian, Akademi Hu yang membuat pengumuman, memerintahkan semua siswa untuk segera berangkat dan memasuki alam iblis Sky Mystery. Sementara itu, mereka yang akan memasuki aula tengah untuk mengorbankan sebagian dari darah mereka diberi prioritas pertama. Jika terlalu sedikit darah dikorbankan, maka zombie darah akan muncul untuk menyebarkan kehancuran dan kehancuran di dunia. Dan pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak yang akan mati? Segera, Qi Yongye, Li Dongyue, Jin Wuji, Bai Li Tengyun dan yang lainnya semua bergegas ke tempat Ling Han. Mereka semua berasal dari kota Dayuan. Jadi mereka secara alami berniat untuk membentuk kelompok dan saling membantu. Yi, Brother Ling, tingkat kultivasi Anda, Qi Yongye adalah orang pertama yang memperhatikan, dan tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Kenapa itu mundur ke lapisan pertama elemen gathering, tier, Jin Wuji dan yang lainnya semuanya merasakan aura Ling Han, dan memang, tampaknya hanya ada satu origin nucleus. Ekspresi tidak percaya juga muncul di wajah mereka. Mereka hanya mendengar orang terjebak pada tingkat kultivasi dan tidak dapat menembus untuk waktu yang lama. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat tingkat kultivasi seseorang benar-benar turun ke tingkat yang drastis. Ling Han tertawa, dan tentu saja tidak memberikan penjelasan. Dia berkata, karena semua orang ada di sini, maka mari kita berangkat. Qi Yongye dan yang lainnya juga sadar bahwa Ling Han sangat hebat di bidang alkimia. Di kota Dayuan, dia sudah bisa menaklukkan 3 alkemis kelas Black, dan sekarang dia bahkan lebih dahsyat, bahkan alkemis kelas menengah Black Grade pun memujanya. Dari aspek ini, apa bedanya apakah tingkat kultivasi Ling Han sendiri sedikit lebih rendah atau sedikit lebih tinggi? Mereka semua berangkat. Ling Han juga mampir di Heaven's Medicine Pavilion dan mengundang Li Hao juga. Saat itulah kelompok akhirnya meninggalkan kota kekaisaran dan menuju ke timur. Dalam perjalanan mereka, semakin banyak orang muncul. Dunia iblis langit misteri tidak semua tentang hal-hal baik seperti teknik kultivasi dan herbal spiritual. Itu juga membutuhkan sejumlah besar orang untuk melakukan pengorbanan darah. Kalau tidak, blood zombie akan muncul. Dengan demikian, tidak peduli seberapa kuat atau lemah seseorang, yang terbaik adalah menyumbangkan sedikit darah mereka untuk pengorbanan. Ini adalah masalah kepentingan nasional, dan kekuatan keluarga kekaisaran sudah efektif dalam tindakan manuver warga berbagai kota untuk menuju ke alam misteri langit setan. Setelah setengah hari, kelompok Ling Han akhirnya tiba di lokasi pintu teleportasi. Daripada menyebutnya sebuah pintu, sepertinya lebih tepat untuk menyebutnya sebagai pusaran berdiri. Ada cahaya berwarna hitam yang berputar dan berputar di dalamnya, dan tingginya sekitar 10 meter. Itu adalah pemandangan yang mengesankan. Tidak ada bagian depan atau belakang dari pintu teleportasi ini, tidak peduli dari sisi mana seseorang melompati, dia masih akan segera menghilang seolah-olah dia telah ditelan utuh. Ling Han mengangguk secara internal. Dia tidak pernah memiliki kemampuan untuk menciptakan hal seperti itu di kehidupan terakhirnya. Hanya prajurit yang hebat dari Shattering Void Tier yang mampu melakukan itu. Ada beberapa yang tidak bisa lagi menunggu dan masuk, sementara yang lain masih menunggu di luar. Mereka sepertinya berusaha mengumpulkan kelompok. Begitu kelompok yang cukup besar muncul, mereka akan masuk. Dan sebelum masing-masing masuk, mereka akan diberi merek dan peta. Merek tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah warga negara hujan, sedangkan petanya sangat sederhana, hanya menandai di mana aula tengah berada. Orang-orang dari 9 negara di Desolate Utara bisa masuk melalui pintu teleportasi yang tersebar di mana-mana, jadi itu tidak hanya terbatas pada orang-orang di negara hujan. Sebagai contoh, negara hujan dan negara api adalah negara tetangga, dan konflik akan sering meletus antara kedua negara.
tidak diketahui berapa banyak yang telah tewas dalam konflik ini setelah beberapa ribu tahun ini, sehingga kedua negara telah lama menjadi musuh yang mematikan. Jadi, setiap kali warga dari kedua negara bertemu satu sama lain, mereka pasti akan berusaha untuk membunuh yang lain. Merek ini digunakan untuk mengidentifikasi teman dan musuh. Itu langsung dicap di lengan seseorang dan bisa bertahan selama sekitar 1 bulan, jadi itu sudah lebih dari cukup waktu. Pembatasan untuk pintu teleportasi kali ini tidak terlalu rendah. Bahkan mereka yang berada di tier laut spiritual bisa masuk, tetapi seniman bela diri tier pedestal tier tidak bisa. Ling Han, sebuah suara yang dipaksa keluar melalui gigi yang mengertakkan terdengar, dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Ling Han menoleh untuk melihat, dan tidak bisa menahan untuk tidak melihat pemilik suara itu. Feng Luo. Apakah orang ini memiliki kehidupan kecoa atau sesuatu? Dia benar-benar muncul lagi. Terlebih lagi, kedua tangannya benar-benar disambungkan, tetapi jelas mereka tidak terlalu gesit. Sepertinya mereka hanya terpaku dan digantung di sisinya, terlihat sangat aneh. Lagi pula, sudah sangat mengesankan bahwa mereka berhasil memasang kembali lengannya, tetapi jika mereka masih bisa bergerak dengan gesit seolah-olah mereka tidak pernah dipotong, maka itu praktis tidak masuk akal. Chapter 212. Hei, Ling Han melambaikan tangannya sebagai salam. Pada awalnya, Feng Luo sudah tampak seperti dia ingin melahap Ling Han, tetapi ketika dia melihat ini, dia bahkan lebih marah dengan amarah, tidak ingin apa-apa selain bergegas ke depan dan mencekik Ling Han sampai mati. Namun, dia tidak melakukannya. Pertama, dia tidak cukup kuat, dan kedua, dia tidak bisa mengangkat tangannya sama sekali. Bahkan, jika dia benar-benar mengerahkan kekuatan apapun melalui lengannya sangat mungkin jatuh, jadi dia hanya bisa marah dengan marah. Ling Han, jika kamu berani memasuki alam iblis Sky Mystery, itu akan menjadi waktu kematianmu, katanya dengan gigi terkatup. Di belakangnya, keempat dewa penjaga mengambil satu langkah maju bersamaan, memandangnya dengan jijik dari sudut mata mereka. Setelah tidak melihat mereka selama lebih dari sebulan, budidaya keempat orang ini benar-benar bergegas ke lapisan lain dan berhasil mencapai lapisan kedua Gusing Spring Tier. Seseorang harus mengerti bahwa semakin tinggi tingkat budidaya, semakin sulit untuk ditembus. Sebagai contoh, bahkan untuk seorang jenius seperti Liu Yutong, yang juga memiliki 3 Yin Vanishing Veins dan sedang mengolah teknik budidaya grade surga dan juga memiliki akses ke pasokan pil alkimia dari Ling Han, ia hanya akan maju dengan satu lapisan budidaya setelah sekitar 2 bulan. Bagaimana mungkin keempat orang ini bisa berdiri sejajar dengan Liu Yutong? Ling Han ingat Feng Yan. Pria ini juga maju sangat cepat melalui tingkat kultivasi. Mungkinkah dia telah menemukan harta karun kuno, dan bahkan orang-orang di sekitarnya dapat naik dengan jas dan sampai ke puncak? Keempat dewa penjaga semua menatap tajam ke arah Ling Han. Sebelumnya, bahkan ketika mereka berempat menggabungkan kekuatan, Ling Han masih berhasil menangkap Feng Luo tepat di depan mata mereka. Untungnya, bahkan ketika Feng Yan secara pribadi muncul, lengan Feng Luo masih belum diselamatkan, yang membuat kesalahan mereka sedikit lebih ringan. Tapi ini masih memalukan bagi mereka. Mereka membenci Ling Han dalam-dalam, hanya ingin mencabik-cabiknya untuk menghilangkan noda hitam pada reputasi mereka. Dan ranah misteri jelas merupakan tempat yang sangat baik untuk menyelesaikan dendam pribadi. Di dalamnya terlalu besar, dan selalu ada kemungkinan seseorang akan terpisah dari kelompok mereka, dan begitu mereka bertemu dengannya. Hei, selain itu, orang-orang dari 9 bangsa di utara yang terpencil juga bisa masuk, jadi bahkan jika mereka membunuh Ling Han, mereka bisa sepenuhnya menyalahkan seniman bela diri asing. Ling Han tersenyum, tapi ada niat membunuh yang keluar dari matanya. Pertama kali dia bertemu Feng Luo, karena yang terakhir tidak menunjukkan niat membunuh, dia hanya mengajarinya sedikit pelajaran dan tidak membawa masalah itu ke dalam hati. Dia tidak pernah berpikir bahwa kecoa ini akan berumur panjang dan akan sangat menjengkelkan.
Hu Niu menjulurkan lidahnya dan menatap Feng Luo, menunjukkan gigi taringnya yang kecil, tampak sangat menghina dirinya. Ling Han tertawa keras, dan berkata, Feng Luo, kau tahu, bahkan Niu-Niuku tidak takut padamu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatmu begitu bangga. Qiong Ye dan yang lainnya juga tertawa keras. Feng Luo bergetar karena marah. Dia menggertakkan giginya, lalu menyatakan, Ling Han, aku bersumpah akan membunuh semua anggota keluargamu dan temanmu satu persatu, tepat di depanmu. Sebelum membunuhmu, seketika, wajah Ling Han menjadi gelap, dan niat membunuh yang meluap dikeluarkan darinya. Dia tidak keberatan bermain-main dengan karakter minor semacam ini. Dia selalu bisa membunuhnya dengan mudah dengan satu injakan kakinya. Tetapi yang lain benar-benar mengancam akan membunuh keluarga dan teman-temannya. Karakter-karakter terkuatnya adalah melindungi bangsanya sendiri. Kamu mencari kematian. Dia mulai melangkah ke arah Feng Luo. Ling Han, apakah kamu lelah hidup? Keempat dewa penjaga semua tersenyum dingin. Dalam bentrokan terakhir mereka, itu karena mereka telah meremehkan Ling Han sehingga dia memiliki kesempatan untuk menangkap Feng Luo dan menyandera dia, memaksa mereka untuk tidak berdaya melawannya. Tapi ini tidak berarti bahwa Ling Han mampu melawan mereka dalam bentrokan langsung. Tingkatan pengumpulan elemen hanya akan menjadi tingkatan pengumpulan elemen. Minggir, Hama Bao, Ling Han berkata dengan dingin. Niat membunuh yang keluar darinya hampir tampak solid. Keempat dewa penjaga tampak marah. Kali ini, kamu tidak memiliki sandera di tanganmu, jadi bagaimana kamu akan menentang kami? Bunuh dia, bunuh dia. Feng Luo berteriak terlepas dari dirinya sendiri. Ketika Ling Han mendekat, dia tidak bisa menahan untuk mengingat beberapa kali dia telah bentrok dengan Ling Han. Dia ketakutan, ditendang pergi, giginya yang penuh dengan gigi ditampar, dan akhirnya bahkan kedua tangannya diiris. Saat dia melihat sosok ramping Ling Han mendekat, dia langsung mengalami gangguan mental. Bunuh, bunuh dia, dia meratap. Air mata dan ingus mengalir ke wajahnya. Empat dewa penjaga meremehkan tampilan mengerikan seperti itu, tapi siapa yang memintanya menjadi saudara Feng Yan? Mereka menatap Ling Han dengan mata dingin. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi mereka untuk bertindak. Orang yang akan mati hari ini adalah kamu, kata Ling Han. Dia pindah, dan benar-benar menyerbu langsung menuju empat dewa penjaga. Penghinaan keempat dewa penjaga berteriak dengan marah. Bocah ini pernah berhasil menghindari tangan mereka. Mungkinkah dia ingin mencoba hal yang sama lagi? Apakah dia benar-benar berpikir mereka idiot? Ling Han, Qiong Ye dan yang lainnya semua berseru kaget. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu luar biasa dan hanya berbentrokan langsung dengan empat elit Gusing Spring Tier begitu saja. Hong, 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 Hong. Empat serangan secara bersamaan diluncurkan dan menyapu Ling Han. Kali ini, keempat dewa penjaga memiliki peningkatan 1 bintang pertempuran dalam kehebatan pertempuran mereka, dan jika mereka berempat bergabung, mereka pasti mampu membunuh seniman bela diri di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier bukan peduli apa jeniusnya dia. Namun, Ling Han tidak berada di periode puncak elemen Gathering Tier. Sebaliknya, ia telah mengubah 9 menjadi 1, dan berhasil menangkap yang menghindar. Lapisan ke-10 Gusing Spring Tier. Ling Han menggunakan Exciting Cloud Steps dan sosoknya secara ajaib menembus rentetan serangan keempat dewa penjaga seperti hantu dan muncul di depan Feng Luo dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan untuk meraih leher Feng Luo. Selamatkan aku, Feng Luo menjerit panik. Keempat dewa penjaga berdua terkejut dan marah. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Ling Han entah bagaimana berhasil menembus serangan gabungan mereka, dan sebuah pemikiran muncul di benak mereka. Sejarah mungkin akan terulang kembali. Memang, mereka satu langkah terlambat, dan tidak dapat menghentikan Ling Han. Mereka hanya bisa menyaksikan Feng Luo ditundukkan oleh Ling Han dalam satu gerakan. Lepaskan Tuan Muda Luo, keempat dewa penjaga berteriak dengan geram namun tidak berani bergerak, kalau-kalau Ling Han akan membahayakan Feng Luo. Adegan ini sangat akrab, menyebabkan wajah mereka terbakar seolah-olah mereka baru saja ditampar. Untuk benar-benar jatuh pada trik yang sama 2 kali,
Apakah mereka idiot? Tentu saja tidak. Ini karena Ling Han terlalu kuat untuk mereka sekarang. Ling Han tidak peduli dengan 4 dewa penjaga. Dia hanya menatap Feng Luo, lalu bertanya dengan gelap, "Kamu ingin membunuh seluruh keluargaku, Ling Han? Kamu tidak akan berani membunuhku. Jika kamu punya nyali, kamu bisa melumpuhkan tanganku lagi. Ngomong-ngomong, kakakku pasti akan kembali menyelamatkanku. Tunggu saja. Ketika kakakku kembali, aku pasti akan membantai seluruh dirimu keluarga." Ketakutannya telah mencapai tingkat ekstrim, dan Feng Luo hanya melemparkan hati-hati ke angin dan menatap kembali ke Ling Han dengan mata yang tajam. "Ayolah, jika kamu memiliki nyali, melumpuhkanku lagi. Jika kamu tidak, maka kamu adalah cucu Ling Han. Aku tidak takut padamu. Kamu tidak tahu kekuatan seperti apa saudaraku telah memperoleh." Bahkan hujan, suara garing terdengar, dan kepala Feng Luo telah menghilang saat Ling Han menamparkan dadanya. Hanya setelah beberapa saat, bisa terlihat darah menyembur keluar dari lehernya. Keheningan menyelimuti lingkungan sekitar. Ling Han memukul tangannya bersama, dan berkata, dunia akhirnya menjadi sunyi. Tuan Muda Luo, keempat dewa penjaga semua berteriak. Namun, setelah kehilangan dukungan dari Ling Han, kaki Feng Luo bergoyang beberapa kali, lalu jatuh ke tanah dengan keras. Bahkan kepala telah dimasukkan ke dadanya. Bagaimana mungkin dia masih hidup, kecuali dia benar-benar kecoa. Pembunuhan. Melihat pemandangan seperti itu, segera beberapa mulai menangis. Namun, meskipun ada sejumlah besar pengawal kekaisaran menjaga ketertiban di sini, bahkan ada lebih banyak orang di sekitar, dan di mana-mana berisik. Tidak satu pun pengawal kekaisaran yang berhasil datang dalam waktu yang singkat. "Kamu membunuh Tuan Muda Luo. Ketika Milord kembali, dia pasti akan mencabik-cabikmu." Dewa penjaga gajah berseru dengan keras. "Kamu berbicara seolah-olah aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan Feng Yan." Ling Han mengangkat bahu, tidak menganggap serius ancaman seperti itu sama sekali. Chapter 213. Apa yang terjadi di sini? Beberapa pengawal kekaisaran datang perlahan. Ketika mereka melihat mayat tanpa kepala di tanah, ekspresi mereka segera berubah. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di tempat ini, dan sekarang setelah seseorang meninggal, akan sulit bagi mereka untuk membuat laporan. "Tuan, orang ini melakukan pembunuhan di depan umum. Kami mohon Anda, Tuan, untuk bertindak dan menangkapnya." Keempat dewa penjaga semua menunjuk ke Ling Han. Ketika pengawal kekaisaran melihat Ling Han, mereka tidak bisa menghentikan wajah mereka yang bergerak-gerak. Mereka secara alami tahu siapa Ling Han. Atasan mereka sudah berulang kali memerintahkan bahwa mereka pasti tidak akan terlibat konflik dengan orang ini. Tapi bocah ini benar-benar menyebabkan terlalu banyak kekhawatiran. Bagaimana dia bisa melakukan pembunuhan di depan umum? Ling Han mencibir dan berkata, "Pertama, ada kebutuhan bagi saya untuk mengoreksi Anda. Ini bukan kota kekaisaran. Sebagai seniman bela diri, hanya masalah bagi kita untuk memiliki konflik satu sama lain di alam liar. Baru saja, saya memiliki sedikit konflik dengan si idiot itu, tetapi pada akhirnya, si idiot ini terlalu lemah. Hanya satu pukulan, dan dia selesai." Semua orang menatap kosong. Memang, ini bukan kota kekaisaran, 700 mil jauhnya dari kota kekaisaran. Itu hanya fakta bahwa semua orang di sini datang dari kota kekaisaran dan ada juga pengawal kekaisaran menjaga ketertiban di sini yang membuat mereka masih memiliki pola pikir bahwa mereka berada di kota kekaisaran. Perkelahian dan pertempuran di alam liar memang sangat umum. Jumlah orang di negara hujan yang telah meninggal karena ini setiap tahun tidak terhitung. Jika masing-masing dan setiap kasus dikejar, maka negara hujan mungkin akan selesai, karena setiap pihak kurang lebih terlibat dalam pertempuran seperti itu. Namun, meskipun itu logikanya, mengapa itu terdengar agak aneh? Jangan membuat masalah lagi. Kalau tidak, kami akan membuatmu ditahan. Jika ada yang berani melawan, dia akan dibunuh tanpa kecuali. Salah satu pengawal kekaisaran akhirnya memutuskan untuk tidak menghakimi kehidupan Ling Han sampai dia mati. Sepakat. Ling Han mengangkat tangannya dan berkata,
Dia sudah membunuh orang yang ingin dia bunuh. Dan apa yang akan terjadi adalah keempat dewa penjaga menjadi gila. Dia tidak punya niat untuk bergerak sama sekali. Keempat dewa penjaga sangat marah sehingga mereka bisa meludahkan darah. Bukankah ini ditujukan pada mereka? Ayo pergi. Kita akan pergi ke alam misteri. Semuanya akan dibahas setelah Milord kembali, kata dewa penjaga serigala dengan suara rendah. Ketika Milord kembali kali ini, dia akan membawa otoritas tertinggi bersamanya. Bahkan jika Kaisar Hujan muncul, dia akan dapat menyelamatkan bocah ini. Dewa penjaga macan mengangguk juga. Masukkan ranah misteri, dewa penjaga gajah berkata dengan gigi terkatup. Sekali lagi mereka gagal melindungi Feng Luo. Siapa yang tahu apakah Feng Yan akan melampiaskan kemarahannya pada mereka ketika dia kembali. Memikirkannya saja sudah cukup untuk membekukan hati mereka di dada mereka. Empat dewa penjaga masuk ke ranah misteri satu persatu, dan langsung menghilang. Baru sekarang Qiyong Ye dan yang lainnya menghela napas lega. Mereka menyadari bahwa ada lapisan keringat dingin di dahi mereka, dan mereka bisa merasakan bahwa tubuh mereka dingin. Saudara Ling, Anda benar-benar terlalu berani, kata Baili Teng Yun, memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Dia hanya serangga bau. Jika aku mencap dia sampai mati, maka aku sudah mencapnya sampai mati, kata Ling Han tidak peduli. Meskipun Feng Luo bukan orang yang ditakuti, tetapi Feng Yan Qiyong Ye hanya memulai. Siapa yang tidak tahu bahwa Feng Yan sangat berpengaruh sekarang? Dia praktis bisa melakukan apa saja di akademi, dan hanya memikirkan membentuk permusuhan mematikan dengan Feng Yan sudah cukup untuk menakuti siapapun. Ai, Little Ye, Ling Han tiba-tiba melambai pada seseorang di belakang mereka. Qiyong Ye dan yang lainnya semua berbalik untuk melihat, dan melihat bahwa itu adalah seorang pria muda yang hanya memiliki satu tangan. Dia hanya satu orang dengan satu pedang. Tapi itu seperti dia adalah penguasa alam, dengan aura tertinggi yang beredar di sekitarnya. Siapapun akan menjadi sangat tidak penting di depannya. Bisakah kamu? Tapi Ye kecil, ekspresi semua orang menjadi sedikit aneh. Mungkinkah ada hubungan ambigu yang tidak dapat diungkapkan antara kedua orang ini? Ken Ye berjalan dan tidak menunjukkan keberatan atau ketidaknyamanan pada bagaimana Ling Han menanganinya. Hanya pedang yang ada di hati dan jiwanya. Jadi bagaimana jika seluruh dunia memfitnahnya atau berbicara buruk tentangnya? Satu tebasan darinya, dan semuanya akan dibungkam. Baiklah, karena semua orang di grup kita ada di sini, ayo pergi. Ling Han berkata, tersenyum. Kapan Ken Ye menjadi salah satu kelompok mereka? Qiyong Ye dan yang lainnya semua heran, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, mereka tetap dekat di belakang Ling Han dan berjalan menuju pintu teleportasi. Adapun masalah Feng Yan, yang terbaik adalah membiarkannya untuk dibahas nanti. Siu. Mereka melewati satu persatu. Ling Han membawa Hun Yu, dan seketika dia melewati pusaran, dia merasa seolah-olah jiwanya akan terkoyak, waktu sepertinya telah kehilangan semua makna, selamanya mandek dalam satu momen itu. Dia baru saja menyelesaikan pemikiran itu ketika dia tiba-tiba muncul di dunia yang tidak dikenalnya. Rumput hijau terbentang seperti kasur, seolah itu lautan. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, rumput akan bergoyang sedikit, seolah-olah gelombang lembut telah lewat. Ada keindahan yang tak terlukiskan di tempat ini. Namun, selain Hun Yu, yang digendong, pelukannya benar-benar kosong. Bahkan tidak ada hantu di sekitar. Teleportasi acak, Ling Han mengerutkan kening. Dia telah mengajukan banyak pertanyaan, tetapi ini adalah satu-satunya hal yang tidak dia tanyakan. Pada akhirnya, itu adalah pemborosan mutlak bagi mereka untuk berkumpul sebelumnya, dan tidak ada gunanya sama sekali. Syukurlah, Hun Yu melekat padanya sejak lama. Kalau tidak, siapa yang tahu kemana gadis kecil ini akan dikirim? Tanpa dia di sana untuk mengendalikannya, siapa yang tahu masalah apa yang akan dihadapi gadis kecil itu, terutama dengan sifatnya yang ganas. Wah, Hun Yu melompat turun dari tubuh Ling Han. Menggunakan keempat anggota tubuhnya, dia mulai berlomba dengan gila-gilaan.
Dia tumbuh di hutan sejak kecil, dan dunia seperti ini adalah tempatnya. Ling Han berjalan ke depan, sedangkan Hun Yu berlomba dengan gembira. Pada suatu saat, dia akan berada di depan Ling Han, dan pada saat berikutnya, dia akan berada di belakangnya. Terkadang, dia berada di sebelah kirinya, sementara di waktu lain, dia berada di sebelah kanannya. Bahkan Ling Han terinfeksi oleh suasana hatinya yang bahagia, dan tidak bisa menahan senyum. Bahaya! Dia tiba-tiba waspada, dan buru-buru melompat ke arah Hun Yu. Siu, makhluk putih kecil tiba-tiba melompat keluar. Itu kelinci. Itu sudah mengunyah rumput, tapi Hun Yu yang berlari-lari membuatnya ketakutan, membuat Ling Han berpikir bahwa itu adalah musuh. Dia tersenyum dan berhenti berjalan. Hun Yu, di sisi lain, bersemangat dan segera mencoba menangkapnya. Dia berlari mengejar kelinci itu, mulutnya terbuka lebar, dan terus berusaha menggigitnya. Jelas, Hun Yu sama sekali tidak menganggap kelinci itu lucu, dan hanya menganggapnya sebagai mangsa. Siu, kelinci melarikan diri dengan sangat cepat, tetapi Hun Yu juga tidak terlalu lambat. Dia mengejarnya dengan cepat, dan teriakan Ling Han tidak berhasil menghentikan Hun Yu, jadi dia hanya bisa mengikutinya. Setelah beberapa saat, kelinci itu bergegas ke rumput, dan tidak ada tanda-tanda itu pergi. Tampaknya sudah lari ke lubang kelinci. Hun Yu segera mulai menggali di tanah dengan kedua tangan, berniat untuk menangkap kelinci ini dengan segala cara. Lupakan saja, meskipun si kecil itu sangat gemuk, dengan makanmu, itu bahkan tidak cukup untuk menjadi hidangan pembuka. Ling Han mengangkat Hun Yu. Gadis kecil itu sangat tidak senang, cemberut mulutnya untuk menunjukkan ketidaksenangannya. Siu, 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 siu. Pada saat inilah banyak kelinci melompat keluar dari lubang kelinci. Namun, kelinci-kelinci ini tidak lucu semuanya. Mereka sebesar anjing, dan memiliki mata merah cerah, memancarkan aura haus darah. Mengutuk, Ling Han mengutuk secara internal dan tidak bisa tidak berhati-hati. Itu karena kelinci-kelinci ini sebenarnya ada di elemen Gathering Tier, dan bahkan ada 2 dari mereka yang ada di Gusing Spring Tier. 30, 40, 50. Jumlah mereka meningkat semakin jauh. Akhirnya, seekor kelinci raksasa yang seukuran manusia melompat keluar, dan kelinci terakhir ini memancarkan aura yang hanya akan datang dari seseorang pada tahap akhir Gusing Spring Tier. Beberapa orang akan mengatakan bahwa mereka telah menusuk sarang lebah, tetapi sekarang, itu menjadi sarang kelinci 1. Mata Ling Han menyapu dan dia telah melakukan perhitungan secara mental. 1 berada di tahap akhir Gusing Spring Tier, 7 berada di tahap tengah Gusing Spring Tier, 21 berada di tahap awal Gusing Spring Tier, dan ada bahkan sebanyak 100 kelinci di elemen Gathering Tier. Dia segera menyadari tidak ada cara untuk menang, lalu buru-buru mengambil Hun Yu dan melarikan diri. Karena tidak ada cara untuk menang, maka dia harus melarikan diri. Itu jalan keluar yang paling mudah. Chapter 214. Tidak ada pilihan lain selain melarikan diri. Jika ada kurang dari 10 dari mereka di tahap awal Gusing Spring Tier, Ling Han masih bisa entah bagaimana berhasil melawan mereka. Tapi ada sekitar 20 dari mereka di sini, lebih dari cukup untuk menenggelamkannya sampai mati, apalagi ketika ada beberapa yang berada di tahap tengah dan 1 di tahap akhir Gusing Spring Tier. Jika Ling Han benar-benar menyerang ke depan, itu tidak disebut pertempuran. Itu disebut melepaskan dirinya untuk mati. Dia mulai berlari, sementara kelinci-kelinci di belakangnya menolak menyerah mengejar dia. Sebelumnya, Hun Yu yang mengejar kelinci kecil itu. Sekarang, posisi mereka berubah, dan mereka sekarang yang berlari seperti orang gila. Hun Yu sama sekali tidak cemas. Dia terus memukul bahu Ling Han, dan berkata, lari lebih cepat. Lari lebih cepat, gadis kecil ini. Bagaimana Ling Han meluangkan waktu untuk menghukum gadis kecil itu? Dia hanya bisa menyalurkan seluruh energinya untuk berlari demi kehidupan mereka. Tapi setan kelinci terkenal karena kecepatan mereka di tempat pertama,
apalagi ketika ada monster kelinci tua yang berada di periode akhir Gusing Spring Tier. Jadi, hanya dalam beberapa saat, mereka berada tepat di belakang Ling Han dan membuka mulut mereka, siap untuk menggigit. Seperti pepatah lama, jika dipaksa ke dalam kesulitan, bahkan kelinci akan menggigit. Dua gigi depan iblis kelinci tua itu seperti cangkul, panjang dan tajam, berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Ling Han mengubah Blood Sucking Origin Gold menjadi perisai dan memblokir serangan ini. Gelombang kejut yang kuat mengguncangnya, membuatnya merasa sangat buruk sehingga dia praktis ingin memuntahkan darah. Dan dengan jeda seperti itu, sejumlah besar setan kelinci yang ada di belakang sudah semakin dekat. Dari keadaan sekarang, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ling Han menghela nafas, mengeluarkan jimat awan Swift dan menamparnya ke tubuhnya. Weng, kertas jimat yang tampak biasa ini tiba-tiba bersinar cemerlang, dan kekuatan yang tak terlukiskan menyembur ke dalam tubuhnya. Siu, dia sekali lagi mulai berlari dengan marah, dan kecepatannya segera meningkat 10 kali lipat. Zi, setan kelinci melepaskan derit kemarahan, tetapi Ling Han semakin jauh dari mereka. Akhirnya, Ling Han telah meninggalkan mereka sepenuhnya di belakangnya, dan tidak ada tanda-tanda dia tertinggal di mata mereka. Setelah jimat spiritual digunakan, tidak akan ada cara untuk menghentikan efeknya. Ling Han tidak ingin menyia-nyiakannya, jadi dia terus berlari ke depan, dan hanya ketika efek dari jimat awan Swift sepenuhnya dihabiskan, dia berhenti. Dia mengambil pil alkimia dan menelannya untuk menyembuhkan cedera internal yang dideritanya ketika dia bentrok langsung dengan iblis kelinci tua tadi. Gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan diedarkan, dan lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Selama itu bukan cedera besar pada saraf atau tulang saya akan dapat memulihkan cedera saya pada saat untuk secangkir teh panas. Ling Han tersenyum. Namun, bahkan jika saya menderita cedera berat, saya masih memiliki setetes true fluid yang tidak dapat dihancurkan. Senang-senang, Hu Niu berkata dengan gembira. Gadis kecil, hanya untuk membiarkan kamu bersenang-senang sebentar, aku benar-benar menggunakan jimat Swift Cloud. Ling Han menggelengkan kepalanya, membelai kepala Hu Niu, dan berkata, ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Niu, bersikaplah baik dan jangan berlarian lagi. Niu adalah Niu yang baik, akan baik-baik saja. Hu Niu menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh terlihat sangat serius. Ling Han tertawa. Baru saja, jika Hu Niu tidak pergi mengejar kelinci kecil itu, maka apakah mereka masih akan mengganggu binatang iblis itu ketika mereka melewati sarang setan-setan kelinci? Jawabannya adalah, siapa yang tahu? Itu karena kelinci hidup di bawah tanah, dan sangat sensitif terhadap getaran di atas tanah. Terlebih lagi, kelinci bermata merah itu jelas sangat ganas. Mungkin bahkan jika mereka tidak mengganggu mereka, mereka masih akan mengamuk. Sekarang, kemana kita harus pergi? Dia menggambar peta. Seluruh dunia iblis misteri langit sangat besar dan dikabarkan sebanding dengan ukuran negara. Peta ini hanya menandai zona terluar, yang kira-kira 1/10 dari seluruh wilayah misteri. Yang juga berarti bahwa 9 negara di Desolate Utara hanya berhasil sampai sejauh ini, sementara daerah di luar itu terlalu berbahaya dan tidak ada cara untuk mengaksesnya. Tetapi juga mungkin bahwa beberapa partai besar telah berhasil masuk ke area yang lebih dalam. Tetapi, untuk menjaga keuntungan bagi diri mereka sendiri, tidak membagikan informasi itu kepada orang lain. Ini sangat mungkin, karena semakin dalam ke dunia misteri, semakin tinggi tingkat budidaya dan teknik seni bela diri harus. Jadi mengapa mereka harus berbagi informasi itu dengan orang lain? Mengapa mereka tidak membiarkannya untuk dieksploitasi sendiri? Namun, alam iblis Sky Mystery jarang akan terbuka, setidaknya dalam puluhan tahun setidaknya, atau paling banyak beberapa ratus tahun. Ini tidak terlalu bagus untuk diatur. Ada beberapa pihak yang sangat berpengaruh ketika terakhir kali dibuka, tetapi mungkin telah menurun ke tingkat yang tak terbayangkan saat berikutnya dibuka. Lokasiku saat ini. Zona terluar adalah dataran, dan dinamai sebagai Grassy Plains. Selama saya berjalan menuju pusat, akan ada gunung berbentuk cincin, yang memiliki total 4 jurang yang bisa saya masuki. Dan di akhir setiap jurang, ada aula tengah.
Jika saya ingin memasuki area yang lebih dalam dari alam iblis langit misterius, saya harus melewati 4 jurang kecuali saya dapat mendaki gunung berbentuk cincin ini. Namun, dikatakan bahwa gunung ini tingginya 1000 kaki dan sangat curam, sehingga tidak ada cara untuk mendaki gunung. Maka saya harus menemukan jurang pertama. Saya sangat ingin tahu tentang kedalaman dunia misteri ini. Apa yang bisa disembunyikan di dalam? Ling Han melihat ke kejauhan, dan memang, dia bisa melihat bayangan gelap di cakrawala. Itu akan menjadi gunung berbentuk cincin, dan itu sangat tinggi sehingga tampak seperti terhubung ke langit. Ayo pergi. Hu Niu bertindak seperti orang dewasa, menarik-narik tangan Ling Han dan berjalan maju. Mereka mulai bergerak maju menuju gunung berbentuk cincin. Ling Han sangat cepat menemukan bahwa tidak ada malam di sini, dan meskipun langit cerah, tidak ada matahari. Ini bukan dunia yang lengkap. Sebaliknya, itu diukir dari dunia nyata oleh orang yang maha kuasa dengan metode tertinggi. Jadi itu secara alami tidak sama dengan dunia nyata. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki dunia misteri dan dia tidak bisa menahan diri untuk takjub, merasa semuanya sangat baru. Setelah menempuh perjalanan selama setengah hari, gadis kecil itu mulai berseru karena lapar. Ling Han juga merasa sedikit lapar. Untungnya, dia memiliki cincin spasial dan sudah menyiapkan persediaan makanan yang disimpan di dalamnya. Dan untuk memuaskan makan Hu Niu yang mengerikan, dia juga menyiapkan beberapa daging binatang iblis. Itu juga sepotong daging, tetapi mengandung 10 kali lipat energi yang bisa didapat dari makan daging normal. Semakin tinggi tingkat binatang iblis, semakin banyak energi dan kekuatan terkandung dalam darah dan tulang mereka. Gadis kecil itu memiliki makan yang sangat besar karena tubuhnya membutuhkan energi yang sangat besar. Tetapi ada juga saat-saat dia makan terlalu banyak seperti saat dia memakan akar dari obat suci itu, secara langsung mengubah Hu Niu menjadi telur. Setelah makan, mereka melakukan perjalanan beberapa saat lebih lama sebelum berhenti untuk beristirahat. Mereka mendirikan tenda di atas rumput dan setelah cukup tidur, mereka sekali lagi melanjutkan perjalanan. Akan ada orang-orang dari 9 bangsa berkumpul di sini juga, dan tingkat budidaya tertinggi yang bisa masuk adalah spiritual ocean tier. Dengan demikian, mereka harus memastikan bahwa mereka berada dalam kondisi prima setiap saat. Kalau tidak, jika mereka dibunuh, kepada siapa mereka harus berseru. Teleportasi acak benar-benar menjijikkan. Ling Han menghela nafas. Kalau tidak, dia akan memiliki Guang Yuan di sisinya dan juga akan bisa memerintah Ken Ye. Jadi dia tidak harus begitu berhati-hati seperti sekarang. Meskipun mereka tidak bisa melihat perubahan dari hari ke malam di sini, Ling Han masih melacak perjalanan waktu di dalam hatinya. Setelah sekitar 3 hari, mereka akhirnya bisa melihat bentuk sebenarnya dari gunung berbentuk cincin di depan mereka, dan bukan benjolan hitam yang telah mereka lihat selama beberapa hari terakhir. Pada titik ini, secara bertahap juga ada lebih banyak pohon, dan bukan lagi rumput murni yang menjadi spesies tanaman dominan di sekitar mereka. Pohon-pohon ini berwarna ungu, tersebar di seluruh dataran hijau yang membentang sejauh mata memandang. Itu adalah pemandangan yang unik. Berdiri di sana, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari puncak pohon. Ling Han mengangkat kepalanya dan melihat ada seseorang yang membungkuk di atas. Orang itu terus melambaikan tangan padanya, memberi isyarat padanya untuk berhenti maju. Matanya cukup tajam untuk melihat bahwa merek di lengan yang lain sama dengan miliknya. "Mengapa?" Ling Han bertanya. Pria itu tampak agak menantang, tetapi dia lebih takut Ling Han akan merusak barang-barang, jadi dia hanya bisa berkata, "Kami sedang bersiap-siap untuk membunuh seekor kerbau bermata api, dan ini adalah zona pengepungan yang telah kami atur. Itu Fire Eye Bull akan tergoda, dan jika Anda masuk, Anda dapat merusak rencana kami." Chapter 215. The Fire Eye Bull adalah binatang iblis tingkat 3. Itu bukan level yang sangat tinggi, tetapi matanya adalah harta karun. Itu bisa menahan dingin yang ekstrim, jadi mereka sangat dihargai oleh para petualang, karena mereka akan sangat berguna ketika seseorang menjelajahi tempat-tempat yang sangat dingin. Akibatnya, ada beberapa bulls bermata api yang tersisa,
dan harga untuk bola mata dari Bulls bermata api juga telah menjadi astronomi. Ketika orang-orang ini menemukan bahwa ada Bulls bermata api di sini, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan memiliki keinginan untuk memburu mereka. Namun, Fire Eye Bulls bergerak dalam kawanan, dan jika mereka meluncurkan penyerbuan, maka hanya elit spiritual Ocean Tier yang bisa melawan mereka. Jelas, tidak ada seorang pun di spiritual Ocean Tier di antara orang-orang ini, jadi ada kebutuhan bagi mereka untuk berpikir bagaimana cara memikat seseorang menjauh dari kawanan. Hanya ketika salah satu dari mereka jauh dari kawanannya, mereka akan bersatu dan membunuhnya. Pikiran ini melintas di kepala Ling Han dalam sekejap. Dia sedikit tersenyum, dan berkata, "Tempat ini bukan milikmu, dan aku berjalan ke sini. Jadi mengapa aku harus berputar-putar dan mengambil jalan yang berbeda?" "Kamu." Pria itu kehilangan kata-kata, tetapi kemudian dia langsung memelototi Ling Han dan berteriak, "Jika kamu tidak tersesat, aku akan membunuhmu. Kamu hanya berada di lapisan pertama elemen mengumpulkan tier, dan Anda benar-benar berani menjadi begitu sombong." Pria ini hanya berada di lapisan ketujuh elemen gathering tier, tetapi melawan lawan di lapisan pertama elemen gathering tier, dia dengan sempurna bisa menekannya. Ling Han menghela nafas. Sekarang dia hanya memiliki satu origin nukleus, sepertinya sangat mampu menarik musuh kepadanya. Dia memandang pria itu, dan bertanya, "Apakah Anda yakin ingin menggunakan kekerasan?" Hong sangat lama. Tepat pada saat ini, sosok hitam muncul, mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia melihat dari dekat, itu adalah banteng berwarna hitam, tapi sepertinya ada nyala api dan menyala terang di matanya. Ada seorang seniman bela diri di depan lembu jantan ini yang jelas memiliki rencana yang sama dengan orang-orang ini, yaitu untuk menggoda seekor jantan tunggal dari kawanannya. Hati Ling Han bergerak, dan api aneh saat ini menari di tangan kirinya. Saat ini membuat suara ya, mentransmisikan pemikiran yang kabur kepadanya, seperti Hu Niu ketika dia menyatakan rasa lapar. The Strain Fire tampaknya sangat tertarik pada dua api yang membakar di mata Fire Eye Bull, yang ingin menelan mereka. Ling Han mengangguk, dan menyampaikan pemikiran, mengatakan, "Jika aku punya kesempatan, aku akan mendapatkannya untukmu." Dia tidak membuat jaminan, karena dia tidak tahu apa tingkat kekuatan kelompok orang ini. Dia hanya melihat dua dari kelompok mereka sejauh ini. Ketika dia melihat Ling Han tidak bergerak, pria di puncak pohon itu juga tidak berbicara. Sebagai gantinya, dia menatap Fire Eye Bull dengan cemas. Menyerang, teriakan besar dikeluarkan, dan lebih dari 10 orang melompat turun dari pohon atau bergegas keluar dari rumput, berhasil mengepung banteng itu dari semua sisi. Mata Ling Han menyapu mereka saat dia menghitung jumlah mereka di dalam hatinya, satu di lapisan ketiga Gusing Spring Tier, satu di lapisan kedua Gusing Spring Tier, satu di lapisan ketiga Gusing Spring Tier 1, dan yang lainnya 12 berada di tingkat pengumpulan elemen. Seharusnya tidak ada masalah. Masalahnya di sini adalah Fire Eye Bull. The Fire Eye Bull adalah binatang iblis tingkat 3, tapi tidak pasti di mana di level 3 itu. Itu karena binatang iblis memiliki sistem kultivasi yang berbeda dari manusia, jadi sangat sulit untuk merasakan level mereka. Tetapi bagi Ling Han, indranya jauh melampaui orang biasa, bahkan mungkin indera dari elit tier pedestal tier tidak lebih kuat dari dirinya. Bull Eye Bull ini tampaknya berada di tahap akhir Gusing Spring Tier. Sudut bibir Ling Han bergerak-gerak. Tahap akhir Gusing Spring Tier akan benar-benar mendominasi lawan di tahap awal Gusing Spring Tier. 3 seniman bela diri di Gusing Spring Tier sama sekali tidak cukup untuk mengimbangi kesenjangan besar dalam kekuasaan. Selain itu, binatang iblis memiliki kulit tebal, jadi bahkan jika seorang seniman bela diri berada pada tingkat yang sama dengan binatang iblis itu, masih sangat sulit untuk membunuhnya, apalagi ketika ada perbedaan tingkat. Kecuali ada harta karun rahasia pada seniman bela diri ini yang entah bagaimana bisa membalikkan keadaan. Seniman bela diri yang telah berada di puncak pohon secara alami melompat juga dan bergabung dengan teman-temannya dalam mengeroyok Bull Eye Bull. Ling Han tidak bertindak terlalu pendiam, dia memanjat pohon, dan menduduki posisi lelaki sebelumnya, menonton pertunjukan bersama Hu Niu.
15 orang menarik senjata mereka dan mulai mengeroyok banteng itu. Tetapi banteng yang bermata api juga memamerkan sisi tangguhnya, mulai menyerang dengan keras pada orang-orang itu. Ini sebenarnya meludahkan bola api yang sangat kuat dari mulutnya juga. Salah satu pria dengan ceroboh menggunakan pedangnya untuk memblokir salah satu dari mereka, tetapi tidak bisa mengirisnya sama sekali, sehingga bola api menabrak dadanya secara langsung dan segera membakar lubang besar di tubuhnya, membunuhnya dalam sekejap. Ketika yang lain melihat ini, ekspresi di wajah 14 yang tersisa semua berubah secara drastis dan mereka menjadi lebih berhati-hati dalam gerakan mereka. Tapi Fire Eye Bull ini terlalu kuat. Dengan dukungan kekuatan tahap akhir Gusing Spring Tier, itu benar-benar tak terhentikan. Menabrak dan melemparkan tanduknya, itu mendominasi semua orang. Daripada mengatakan mereka bersekongkol di atasnya, mungkin lebih tepat untuk mengatakan itu merusak mereka. Peng, peng, peng. Para seniman bela diri elemen Gathering Tier terus-menerus dilemparkan oleh banteng seolah-olah mereka orang-orangan sawah. Bahkan jika mereka tidak terkena bola api, itu pasti bukan perasaan yang baik untuk ditusuk atau dipukul oleh tanduk banteng. Ada beberapa yang perutnya telah ditusuk dan usus mereka terbuka, membuat pemandangan kehancuran yang mengerikan. Kakak senior Ma, kita harus menggunakan langkah pamungkas kita, kata seniman bela diri di lapisan kedua Gusing Spring Tier. Sialan, seniman bela diri di lapisan ketiga Gusing Spring Tier yang telah dipanggil sebagai saudara senior Ma mengutuk dan mengeluarkan roh jimat dari jubahnya dengan enggan dan menamparnya ke tubuhnya. Hanya untuk membunuh Bull Eye Bull, aku harus menggunakan Strength Talisman. Tidak akan ada banyak untung tersisa. Yang lain semua diam, karena saudara senior Ma hanya peduli tentang berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan, dan tidak menunjukkan kepedulian terhadap mereka yang terluka atau terbunuh. Ini membuat mereka merasa sangat kecewa. Awalnya mereka tidak bersama. Sebagai gantinya, mereka bertemu dengan saudara senior Ma dan dua temannya dalam perjalanan ke sini. Karena ancaman dan janji-janji yang terakhir, mereka telah bergabung dengan pesta perburuan ini. Tetapi dari tampilan sekarang, mereka hanyalah umpan dan alat untuk mengalihkan perhatian banteng. Jimat roh segera berlaku. Saudara senior Ma meraung keras dan luar biasa, benar-benar membengkak hingga 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Pakaian di tubuhnya segera terkoyak. Untungnya, celana dalamnya sepertinya terbuat dari bahan yang tidak dikenal dan cukup kuat untuk tidak terkoyak oleh peningkatan ukurannya yang tiba-tiba. Banyak pembuluh darah menonjol di tubuhnya, otot-ototnya kokoh, tampak penuh kekuatan. Kekuatan talisman, yang mengklaim bahwa mukjizat dapat dicapai melalui kekuatan besar karena kekuatan yang cukup akan mampu mendominasi apapun di jalannya. The Fire Eye Bull menatapnya dengan ketakutan. Manusia ini memberinya perasaan bahaya. Dia berhenti, membunyikan klaksonnya pada kakak Ma senior, dan kuku depannya terus menggali tanah. Matilah, brother senior Ma meraung marah, melambaikan tongkat logam di tangannya dan menyerang Bull Eye Bull. The Fire Eye Bull jelas-jelas tipe kasar, dan menghindari itu bukanlah sesuatu yang baik. Dengan demikian, dihadapkan dengan serangan seperti itu tidak punya niat untuk menghindar. Sebaliknya, ia mengangkat tanduknya untuk menerima serangan ini. Peng, staf logam menyerang tanduk banteng, menciptakan hujan percikan api. Kaki depan Fire Eye Bull terpaksa masuk ke tanah, berhenti tepat sebelum titik di mana kakinya bergabung dengan tubuhnya. Sementara itu, staf logam juga terlempar keluar karena dampak, menyebabkan jaringan antara ibu jari dan telunjuk saudara senior Ma robek, dan seketika, darah menyembur keluar. Ketika Ling Han melihatnya, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, berpikir diam-diam bahwa ini adalah dua idiot untuk benar-benar menggunakan kekuatan dengan cara paling bodoh seperti ini. Tetapi jika seorang idiot bertarung dengan orang idiot lainnya, itu bagus. Dalam pertandingan langsung seperti itu, pemenang akan diputuskan dengan sangat cepat. The Fire Eye Bull mengerahkan kekuatan melalui kakinya, dan segera melompat keluar dari tanah. Namun, setelah bentrokan ini, perasaan takut yang lebih kuat sekarang, dan tidak lagi berani menyerang dengan sembarangan. Sebaliknya, itu menatap kakak senior Ma dengan sangat hati-hati.
dalam memahami binatang iblis, prioritas pertama adalah bertahan hidup. Serang denganku, dan kita akan membunuh hewan ini, kakak senior Ma memanggil dengan tegas. Dia membutuhkan yang lain untuk menciptakan kesempatan baginya untuk menyerang. Chapter 216. Tidak ada yang ingin menyerang karena kakak senior Ma sudah menggunakan talisman kekuatan. Benda ini sangat mahal, jumlahnya tidak kurang dari nilai seekor Fire Eye Bull. Jadi bahkan jika mereka menjatuhkan yang terakhir, saudara senior Ma akan mengambil bagian terbesar dan seberapa banyak yang akan didapat yang lain. Untuk mempertaruhkan nyawa seseorang untuk beberapa ratus perak, siapa yang mau melakukan hal seperti itu? Tapi, mereka tidak bisa melakukannya. Kakak senior Ma menatap tajam ke arah mereka. Siapapun yang tidak bertarung pasti akan menjadi orang pertama yang dibunuh oleh kakak senior Ma. Tidak ada hukum di sini. Mereka harus memaksa diri untuk bertarung, tetapi masing-masing lebih berhati-hati daripada yang lain, takut ditabrak oleh banteng atau ditembak oleh bola api. Jika tidak, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan setengah nyawa mereka. Meskipun mereka lemah, mereka setidaknya bisa menarik perhatian Fire Eye Bull. Kakak senior Ma memanfaatkannya untuk menyerang, dan dengan peng-peng yang keras, pertempuran besar pun terjadi lagi. Kakak senior Ma sekarang bisa bertarung setara dengan banteng bermata api. Di atas 10 pembantu, ia secara alami unggul. Mengambil beberapa pukulan di pinggang dan punggung dari saudara senior Ma, banteng api mata menunjukkan rasa takut. Ia ingin berlari. Namun, saudara senior Ma dan yang lainnya sudah membayar harga tinggi. Tidak mungkin mereka membiarkan mangsanya melarikan diri. Secara alami, mereka menghalangi jalannya dengan sekuat tenaga, dan tak lama kemudian, Fire Eye Bull dipenuhi dengan cedera. Binatang iblis tahu bahwa mustahil untuk melarikan diri sekarang, jadi alih-alih itu terlihat tajam, penuh dengan atmosfer yang tegas. Itu akan melakukan pertarungan putus asa. The Fire Eye Bull memiliki seni mistik bawaan, Ten-Way Destruction, yang menyalakan sumber kekuatan api di dalam tubuhnya sekaligus. Kerusakan yang dihadapinya sangat menakutkan. Namun, ini juga akan menghancurkan sumber Fire Eye Bull's kekuatan api, tanpa kemungkinan pernah pulih, gumam Ling Han pada dirinya sendiri. Ya, Hu Niu duduk dengan sopan, terus menganggukkan kepalanya seolah-olah dia bisa mengerti. Jelaslah bahwa kakak senior Ma dan yang lainnya tidak tahu kemampuan tertinggi Fire Eye Bull, terus menyerang secara agresif di semua sisi. Beri lebih banyak usaha setiap orang, banteng binatang iblis ini akan mencapai akhir. Meskipun mata banteng adalah yang paling berharga, jika ada bezoar di tubuhnya, maka itu akan sangat menguntungkan. Berikan semua milikmu. Jika ada yang berani mengendur, HMPH, aku akan membiarkan mereka tahu penyesalan nanti. Di bawah perintah senior Brother Ma dan 2 ketat lainnya, semua orang dipaksa untuk memberikan lebih banyak kekuatan dalam serangan mereka, memberi senior Brother Ma kesempatan lebih untuk menyerang. Hong, sebuah api yang kuat menyembur dengan ganas dari dalam tubuh Fire Eye Bull, menembak ke segala arah seperti 1000 atau 10.000 bola api yang menembak bersama. Selain mundur, tidak ada kesempatan untuk menghindarinya. Namun, kecepatan nyala api meletus terlalu cepat. Hanya Brother Senior Ma dan rekan-rekannya yang berada di tingkat yang lebih tinggi yang berhasil melarikan diri dari area nyala api yang meledak, sementara yang lain semuanya terbakar menjadi debu. Meskipun menghindari, saudara Senior Ma dan rekan-rekannya memiliki beberapa bekas luka bakar di tubuh mereka, bercak hitam dan bercak terbakar, tampak agak dipukuli. Dengan serangan pamungkas ini dilepaskan, Fire Eye Bull langsung tidak memiliki kekuatan tersisa untuk berdiri, jatuh ke tanah dengan seekor peng. Sialan, kakak senior Ma mengutuk sambil menangis kesakitan. Aku harus membuang lebih banyak pil obat untuk sembuh. Kali ini hampir tidak ada untungnya. Bagaimanapun, kita masih mengalahkan binatang iblis ini. Salah satu dari yang lain tersenyum dan berjalan untuk menyerang pukulan lain, menembus ke dalam otak Bull Eye Bull. Tungkai banteng tiba-tiba mengejang, dan kemudian menjadi tak bergerak lagi. Nyawanya berakhir. Namun, kita masih harus menyingkirkan seseorang. Kakak senior Ma membawa tongkatnya dan berjalan menuju pohon tempat Ling Han duduk. Dia menyeringai, dan berkata, "Nak,
kamu pikir aku tidak akan menemukan tikus seperti kamu? Ling Han tersenyum. Ketika dia berjalan, dia tidak menyembunyikan kehadirannya dan berbicara dengan seorang pria untuk sementara waktu orang-orang di sekitarnya secara alami menemukannya. Apa yang bisa dibanggakan, begitu banyak yang telah mati, kamu masih ingin melarikan diri, kakak senior Ma mencibir, mengayunkan tongkatnya untuk menyerang. Peng, batang logam menabrak pohon besar, yang langsung patah. Batang besar itu terguling, dan bahkan tanah bergetar sedikit dari kejutnya. Ling Han melompat membawa Hu Niu dan mendarat di dekatnya. Matanya sedikit dingin ketika dia berkata, "Kami tidak punya keluhan atau kebencian, namun Anda masih mencoba membunuh saya, tidak bisa menyalahkan kita karena terluka. Bagaimana jika kamu menyerang kita ketika kita menyembuhkan luka kita? Bukankah kita akan bersikap defensif? Jadi, tolong, kamu harus mati sekarang," senior brother Ma berkata dengan dingin. Ling Han tertawa, dan kemudian berkata, "Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa kamu akan mengalahkanku?" Hahaha, saudara senior Ma dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Seorang seniman bela diri belaka di lapisan pertama elemen Gathering Tier. Kamu pikir kamu bisa memberi kami neraka? Seperti yang diharapkan, status saya saat ini membawa terlalu banyak agro. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku benar-benar tidak ingin bertingkah keren. Tapi kalian tiga kepala babi adalah seseorang yang pasti bisa aku hancurkan." Kelancangan salah satu dari mereka menembak. Bilah itu menebarkan tatapan dingin di tangan mereka, mengiris Ling Han. Dia berada di lapisan pertama tingkat semi-gusing, dan sementara dia sangat terluka. Berurusan dengan seseorang di lapisan pertama tingkat elemen temu elemen pasti tidak memerlukan lebih dari satu pukulan. Secara alami, tidak mungkin terjadi kecelakaan. Karena itu, saudara senior Ma dan yang lainnya tersenyum senang dan memperhatikan. Ling Han bergerak, melepaskan pedangnya dengan kiang, dan 6 kilasan pedang Ki terbang keluar. "Apa? 6 kilatan pedang Ki?" Saudara senior Ma dan pria lain berteriak kaget pada saat yang sama, tetapi mereka segera tenang kembali. Tidak masalah meskipun 6 kilatan pedang Ki jelas sesuatu yang mengkhawatirkan. Tingkat Ling Han terlalu rendah, bahkan dengan 10 kilasan pedang Ki, tidak mungkin untuk menebus perbedaan 9 tingkatan keseluruhan. Pupu, cahaya mencolok menyapu, dan mereka melihat bahwa daging di tubuh seniman bela diri itu di lapisan pertama dari Gusing Spring Tier diiris menjadi berkeping-keping, dan ketika semua kilatan pedang Ling Han Ki memerah, orang itu benar-benar berubah menjadi kekacauan berdarah dan dimutilasi. Fu asteriska, kakak senior Ma dan rahang orang lain itu jatuh, dan mata mereka menjadi lebih besar dari bel kuningan. Adegan ini benar-benar menghancurkan pandangan dunia mereka. Seseorang di lapisan pertama dari Gusing Spring Tier langsung terbunuh oleh serangan pedang seseorang di lapisan pertama elemen Gathering Tier. Siapa yang akan percaya ini? Bahkan mereka yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri tidak dapat mempercayainya. Kamu pasti tidak berada di lapisan pertama dari elemen Gathering Tier. Kakak senior Ma berkata melalui giginya. Ling Han tersenyum ketika berkata, "Kalau begitu, seberapa kuat menurutmu aku?" Kakak senior Ma tidak tahu harus berkata apa. Aura itu pasti dari lapisan pertama tingkat pengumpulan elemen. Tetapi setelah memeriksanya dengan hati-hati tentu saja lebih kuat daripada penanaman normal lapisan pertama tingkat pengumpulan elemen. Tetapi bahkan jika itu lebih kuat 10 kali lipat, itu hanya akan setara dengan tahap tengah elemen Gathering Tier. Jadi bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan untuk langsung membunuh seseorang di lapisan pertama dari Gusing Spring Tier? Apapun kultivasi kamu hanya bisa mati, kakak senior Ma meraung. Talisman strength-nya masih berlaku, dan dengan kekuatan tahap akhir Gusing Spring Tier, dia sangat percaya diri. Dia datang mengayunkan batang logamnya. Karena kecepatannya terlalu cepat dan kekuatannya terlalu berat, dimanapun batang logam tersapu, vortisitas udara terbentuk. Ling Han tersenyum sedikit, kakinya bergeser, dan tubuhnya langsung bergerak seperti hantu. Jika saudara senior Ma benar-benar berada di tahap akhir Gusing Spring Tier, maka Ling Han akan segera berlari, tetapi lawannya didukung dengan mengandalkan talisman kekuatan, dan kecepatannya tidak lebih cepat. Selain itu,
kakak senior Ma menderita pukulan keras dari serangan terakhir Fire Eye Bull, dan kekuatannya turun drastis. Kekuatannya di bawah dukungan kekuatan talisman tidak turun banyak, tetapi kecepatannya jauh lebih sedikit daripada dalam kondisi optimalnya. Bagaimana dia bisa mendaratkan pukulan pada Ling Han? Chapter 217. Kakak senior Ma marah. Lawannya bahkan memiliki seorang anak dalam gendongannya, namun dia sebenarnya tidak bisa melakukan apapun padanya. Ini membuatnya merasa sangat tertekan. Selain itu, seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin cemas. Pertama, talisman kekuatan hanya bisa bertahan selama sekitar 10 menit, dan kedua, dia memang menderita luka berat, dan ada kebutuhan baginya untuk segera mengobati luka-lukanya. Kalau tidak, semakin lama mereka dibiarkan tanpa pengawasan, semakin serius luka-lukanya. Junior brother yang bekerja sama dengan saya dan kami akan mengalahkan bocah ini bersama-sama, dia memanggil. Sepakat, orang lain juga bergabung ke pertempuran dengan pedangnya di tangan. Dua elit Gusing Spring Tier sebenarnya bersekongkol dengan seorang seniman bela diri tunggal elemen Gathering Tier. Jika ini diketahui orang lain, mereka pasti akan dipandang rendah dan diremehkan. Namun, kedua pria ini jelas-jelas adalah karakter yang tidak tahu malu, dan tidak peduli sedikit pun tentang fakta ini. Mereka hanya ingin membunuh Ling Han sesegera mungkin. Tetapi yang mengejutkan mereka mendapati bahwa mereka tidak mungkin mencapainya. Sosok Ling Han licin seperti ikan berenang, dan mereka benar-benar tidak dapat menangkapnya. Mereka hanya bisa mengejarnya dengan sia-sia dan sia-sia membuang-buang energi mereka. Dan semakin banyak waktu berlalu, semakin buruk situasinya bagi mereka. Brad, pria seperti apa kamu untuk terus menghindar? Jika kamu punya nyali, berdiri dan hadapi kami langsung. Saudara senior Ma berusaha memprovokasi dia. Apakah kamu idiot, Ling Han punuk? Kamu sudah bilang kamu bisa membunuhku dalam satu gerakan, dan aku masih harus berdiri dan menghadapi kamu secara langsung. Apakah kamu menganggapku idiot? Atau kamu benar-benar idiot di sini? Kurang ajar kau, kakak senior Ma melolong marah. Namun, aku tidak punya waktu untuk menunggu sampai kamu kelelahan. Jadi terima tebasan dariku kalau begitu. Wajah Ling Han menjadi khusyuk. Maksud pedang dari misterius 3000 beredar di hatinya. Dia mulai merenungkan gaya ini. Seketika, perasaan menindas seakan badai akan tiba menyelimuti saudara senior Ma dan rekannya yang tersisa. Teknik pedang macam apa ini? Kakak senior Ma langsung terlihat kaget. Di matanya, seolah-olah Ling Han telah menjadi pusat alam semesta, dan segala sesuatu di sekitarnya telah memucat. Kenapa aku bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhku? Junior brother yang hampir menangis. Pedang lawannya benar akan menyerangnya, namun dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Bukankah itu berarti dia hanya bisa menunggu kematiannya? Ling Han tersenyum secara internal. Dia telah menggunakan akal surgawi untuk membekukan mereka berdua, yang menciptakan ilusi bahwa mereka tidak dapat bergerak. Ini mempengaruhi kesadaran mereka. Biasanya, selama seseorang memiliki keinginan yang cukup kuat, ia secara alami tidak akan terpengaruh. Misalnya, Ken Ye, dengan fokus dan konsentrasi yang dimilikinya pada seni pedang, bahkan jika Ling Han masih berada di Heaven Tier, dia masih tidak dapat mengguncang kehendak Ken Ye. Namun, mereka berdua, karena luka berat mereka, sudah memiliki keinginan yang sangat lemah. Mereka kemudian dikejutkan oleh 6 kilasan pedang Ling Han dari Ling Qi, dan tercengang oleh kekuatan aneh yang dimiliki oleh seorang seniman bela diri di lapisan pertama elemen Gathering Tier. Keinginan mereka secara alami sangat terpengaruh. Sebagai hasilnya, Ling Han menanamkan pengaruhnya ke posisi pedang dari 3 gaya asal hitam, membuat mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat bergerak. 3000 misterius, Ling Han mengayunkan pedangnya. Siu, siu, siu. Beberapa lusin kilatan cahaya dari pedang ditembakkan, membeku menjadi bilah tajam yang dengan cepat terbang ke arah saudara senior Ma dan kaki tangannya. Karena tekanan kematian, brother senior Ma dan kaki tangannya berhasil mendapatkan dari bawah penindasan rasa surgawi Ling Han. Pada saat ini, tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk melarikan diri.
mereka berkembang dan memutar senjata masing-masing untuk memblokir sebanyak mungkin serangan ini. Peng, 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 peng. Setiap bilah origin power di sini setara dengan serangan kekuatan penuh dari Ling Han. Dengan kata lain, itu seperti ada lebih dari 20 Ling Hans bersatu pada mereka masing-masing. Siapa yang bisa menahan serangan seperti itu? Mereka berhasil menangkis dan menghancurkan beberapa bilah kekuatan asal. Tetapi ada lebih banyak bilah kekuatan asal yang berhasil menembus ke dalam tubuh mereka dan merobeknya dengan kekuatan destruktif yang mengerikan. Ling Han terbang melewati dan memutar pedangnya. Pu, pu. Seketika, dua kepala terbang ke langit sebelum sekali lagi jatuh ke tanah, mengungkapkan wajah-wajah senior Brother Ma dan kaki tangannya yang menantang dan menakutkan. Ling Han terengah-engah dan berkata, "Tidak heran pria itu, Kaisar Pedang, begitu mengagumkan. Aku hanya memahami 1% dari gaya yang satu ini, dan aku sudah bisa membunuh dua elit Gusing Spring Tier." Dia tampak termenung dan berpikir, jika Sekte Pedang Surga masih ada dan mengetahui bahwa saya mempelajari 3 gaya asal hitam, mereka mungkin tidak akan membiarkan saya, kan? Akankah sekte yang bisa menumbuhkan monster seperti Kaisar Pedang memiliki prajurit tier hancur di barisan mereka? Saya sebelumnya berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Shattering Void tier di tanah ini, tetapi sekarang saya berpikir tentang hal itu. Mungkin saja para pejuang ulung yang kuat seperti itu memilih untuk menjaga diri mereka sendiri dan menyembunyikan diri mereka dari sisa dunia. Akan lebih baik menggunakan 3 gaya asal hitam sesedikit mungkin, hanya jika itu masalah hidup dan mati atau jika aku bisa memastikan bahwa rahasia ini tidak akan terekspos kepada orang lain. Daging. Ketika dia terlibat dalam pikirannya, Hun Yu sudah melompat keluar dan sudah mulai berjingkrak di samping Fire Eye Bull. Meskipun Ling Han telah membeli sejumlah besar daging binatang iblis, tetapi mayoritas adalah level 1 dan hanya ada beberapa dari level 2, apalagi level 3. Jadi, gadis kecil itu praktis sudah mengeluarkan air liur sekarang. Dasar rakus, Ling Han menggoda sambil tertawa. Niu pelahap. Hu Niu menganggukkan kepalanya dengan marah, berpikir itu adalah pujian. Ling Han tertawa keras dan mulai berurusan dengan banteng bermata api. Api aneh terus mentransmisikan pikirannya kepadanya, tidak sabar ingin memperbaiki dan menelan 2 bola mata itu. Pertama-tama dia menyalakan api, lalu memotong salah satu kaki banteng dan mulai memanggangnya di atas api. Sementara itu, ia juga menggali mata banteng dan memegangnya di tangan kirinya. Strain Fire menyembur keluar dan menyelimuti bola matanya, yang sebenarnya mulai menyusut dengan sangat cepat. Hanya beberapa saat dan mereka berubah menjadi abu, sedangkan api aneh merunduk kembali ke tangan kiri Ling Han dan mentransmisikan pemikiran bahwa itu belum cukup makan untuk Ling Han. Kedua rakus ini, Ling Han berpikir mengejek, ketika dia memenuhi api aneh, berjanji bahwa dia akan mencari lebih banyak makanan untuk itu di masa depan. Hanya dalam waktu singkat, kaki banteng memancarkan aroma menggoda. Ling Han mengeluarkan belati, memotong beberapa irisan daging sapi dan meletakkannya di atas piring. Itu adalah hal yang baik tentang memiliki cincin spasial. Dia masih bisa membawa bersamanya hal-hal yang tidak praktis, karena mereka tidak akan menempati banyak ruang. Hun Yu segera mulai makan dengan bahagia. Dia adalah pelahap yang khas. Dia belum menelan potongan daging pertama, ketika tangannya akan mengulurkan tangan ke arah yang kedua. Dia memasukkan mulutnya selebar mungkin, sehingga sulit bahkan untuk dikunyah. Seluruh tubuh binatang iblis tingkat 3 adalah harta bagi Ling Han saat ini. Kulit banteng yang keras dapat dibuat menjadi peralatan pertahanan yang bahkan senjata tajam yang ditanamkan dengan origin power akan sulit ditembus. Dan daging sapi, tulang, dan tendon semuanya adalah makanan yang sangat bergizi, mampu memperkuat dan menyegarkan tubuh, sebanding dengan beberapa barang berharga. Tentu saja, yang paling berharga adalah mata dan tanduknya. Namun, matanya sudah dimakan oleh Strain Fire, dan hanya sepasang tanduk yang tersisa. Mereka bisa ditempa menjadi senjata yang memiliki kemampuan destruktif yang kuat. Setelah melihat lebih dekat,
Ada pola segel yang tampak seperti menulis di permukaan tanduk banteng. Justru anjing laut inilah yang memberi Bull Eye Bull dengan kekuatan destruktif yang luar biasa. Jika tidak, sepasang tanduk ini hanya akan lebih keras dari tanduk banteng biasa. Sementara Ling Han terus makan daging sapi, dia mencoba mengaktifkan segel ini. Ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Lagi pula, masing-masing dan setiap orang memiliki seni bela diri yang berbeda. Apalagi ketika itu adalah spesies yang sama sekali berbeda. Namun, Ling Han bukan orang biasa. Segera, salah satu segel menyala, lalu yang kedua, dan yang ketiga. Lampu merah menyelimuti tanduk, seolah tanduk banteng menyala. Ling Han memberi mereka gelombang cahaya, dan lidah api menembak kuat dari tanduk banteng, menggambar garis tanda terbakar yang sedalam 3 inci di tanah. Chapter 218. Sangat tajam. Ling Han mengangguk. Jika kekuatan penghancur adalah satu-satunya hal yang dipertimbangkan di sini, sepasang tanduk banteng ini telah melampaui pedang yang dia gunakan sekarang. Tentu saja, jika dia bisa menggunakan alat roh yang cocok, maka kekuatan destruktif yang dia miliki pasti tidak akan berada di bawah sepasang tanduk banteng ini. Sendawa. Hu Niu bersendawa dan menepuk perut kecilnya dengan puas. Dia benar-benar tidak makan terlalu banyak hari ini karena daging sapi dari Fire Eye Bull mengandung terlalu banyak nutrisi, bahkan dia tidak akan bisa mengambilnya jika dia makan terlalu banyak. Ling Han juga sangat penuh. Meskipun ia memiliki kemampuan seorang seniman bela diri di lapisan pertama Gusing Spring Tier, ia masih berada di elemen Gathering Tier sebenarnya. Dengan demikian, daging binatang iblis tingkat 3 juga sangat bergizi baginya. Sayangnya, dia tidak membawa herbal spiritual bersamanya. Kalau tidak, dia akan bisa membuat sepanci sup dan membiarkan berbagai esensi bercampur. Seperti itulah makanan yang benar-benar bergizi. Dia duduk dan mulai mencerna makanannya, sedangkan Hu Niu mulai berlarian. Ini adalah salah satu metodenya sendiri untuk menyerap nutrisi yang lain secara alami adalah tidur. Setelah sekitar 2 jam, Ling Han berdiri dan tersenyum. Ada sedikit peningkatan pada otot dan pembuluh darah saya, sedangkan kultivasi saya meningkat cukup cepat. Jelas, semakin berharga suatu barang, semakin bisa membantu meningkatkan basis seseorang. Yang hanya bisa meningkatkan budidaya hanya bisa dianggap sebagai sisa. Jika aku makan daging dari Fire Eye Bull setiap hari, dan menelan beberapa pil alkimia juga, aku seharusnya bisa benar-benar mencapai puncak elemen Gathering Tier dalam waktu sekitar 10 hari. Lalu aku akan menerobos ke Gusing Spring Tier dan mengungkap rahasia menara hitam. Setelah dia berurusan dengan sisa Fire Eye Bull, dia menyimpan semuanya di spatial ring miliknya. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan ke gunung berbentuk cincin. Dalam perjalanan mereka, secara bertahap semakin banyak pohon. Bahkan ada beberapa desa, tetapi mereka telah lama ditinggalkan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Bahkan ada beberapa villa di desa, mereka didekorasi dengan sangat mewah. Sayangnya, mereka benar-benar memburuk, karena siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah menjarah mereka dalam beberapa ribu tahun ini. Jadi, bahkan jika mereka pernah berada dalam kondisi yang sangat baik, mereka akan digali dan terbalik nanti. Dikatakan bahwa klan besar 9 bangsa di Desolate Utara mulai bangkit setelah mereka pertama kali berkelana ke alam misteri langit setan, dan bahkan berhasil membangun negara yang kuat, menciptakan basis yang bertahan selama beberapa ribu tahun. Selalu ada orang-orang yang tidak mau menyerah, dan masih terus berburu di desa. Siapa tahu, mereka mungkin benar-benar beruntung dan menemukan harta karun yang entah bagaimana orang lain lewatkan. Ada juga mereka yang memiliki niat buruk dan berbaring di desa untuk merampok mereka yang benar-benar berhasil menemukan sesuatu. Dalam kasus Ling Han dan Hu Niu, 1 orang dewasa dan 1 anak, mereka bahkan tidak membawa bagasi, tampak sangat miskin. Jadi, mereka tidak benar-benar menghadapi penyergapan. Mereka maju dengan lancar di jalan mereka, dan setelah beberapa hari, mereka tiba di kaki gunung berbentuk cincin. Apakah ini benar-benar gunung? Ling Han mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dan keraguan muncul di wajahnya. Itu karena lerengnya terlalu curam.
Daripada menyebutnya gunung, itu lebih mirip dinding. Tapi dinding macam apa yang setinggi 1000 kaki? Apakah ini ciptaan seorang prajurit yang hebat dari Satring Void-Tier? Dia menghela nafas. Dia belum pernah masuk ke dunia misteri di masa lalu. Jika tidak, dengan tingkat kultivasinya dari Heaven-Tier, dia pasti akan dapat menyelidiki kebenaran di balik tempat ini. Karena tidak mudah untuk mengidentifikasi arah di sini, Ling Han dan Hu Niu mengelilingi gunung. Ngomong-ngomong, hanya ada 4 jurang di sini. Jadi mereka paling banyak hanya harus berjalan 1/4 lingkaran. 2 hari kemudian, mereka masih belum berhasil mencapai jurang. Sebagai gantinya, muncul sebuah danau kecil di depan mereka, dan Hu Niu langsung berseru tentang keinginan untuk mandi. Ling Han memiliki cincin spasial, sehingga dia bisa memasukkan semua pakaian, makanan, dan keperluannya ke dalam, tetapi dia tidak mungkin membawa air mandi dan bak mandinya juga. Itu akan menempati terlalu banyak ruang. Mereka sudah berada di dunia misteri selama 5 hari. Hu Niu dulunya kotor dan membenci mandi, tetapi setelah bergaul dengan Liu Yutong dan Li Xichan selama berhari-hari, dia mulai menyukai mandi. Setiap hari, dia tanpa malu-malu mencuci dirinya bersih. Apalagi setelah 5 hari tidak mandi. Mari kita lihat apakah ini aman atau tidak. Pertama, kata Ling Han, dia takut bahwa mungkin ada beberapa binatang iblis yang berbahaya di danau, atau mungkin bahkan danau itu sendiri adalah bahaya besar. Dengan percikan, air danau membelah dan sosok ramping yang memiliki keindahan yang menakjubkan muncul. Ling Han buru-buru mendorong Hu Niu ke bawah dan duduk, berpikir bahwa dia mungkin akan mendapatkan stis. Dia sebenarnya tidak sengaja melihat seorang wanita mandi. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Niu Niu, mari kita tunggu sebentar." Hu Niu tidak mengerti, dan mulut kecilnya langsung cemberut untuk mengekspresikan ketidaksenangannya. Ada semak-semak di sekitar danau yang memberikan perlindungan yang sangat baik. Ketika orang dewasa dan anak itu duduk di tanah, tidak perlu khawatir bahwa mereka akan ditemukan. Namun, setelah beberapa saat, ada sa, dan semak-semak bergetar. Seorang pria benar-benar muncul. Bagian belakang pria itu menonjol, dan dia setengah berbaring tengkurap di tanah. Dia terus mencari ke arah danau, dan merangkak di sekitar. Sementara itu, sepertinya beralih ke sudut yang berbeda. Ketika dia mengintip, dia mengeluarkan air liur dan bergumam, "Memang, seseorang perlu berubah ke sudut yang berbeda untuk mengagumi keindahan untuk benar-benar menikmatinya." Ling Han melihat, dan tidak bisa menahan ekspresi aneh ketika dia berkata, "Kakak Perfect, mengapa kita bertemu lagi?" Pria itu adalah cabul megah memproklamirkan diri, Gu Fenghua. Tertangkap basah, Gu Fenghua hampir melompat di tempat persembunyiannya. Dia berbalik dan melirik Ling Han, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya saat dia berkata, "Bagaimana kamu tahu aku cabul? Mungkinkah penyesatan saya sudah seterang matahari, dan telah mencapai tingkat di mana orang lain dapat melihatnya dengan satu lirikan? Saudara Perfect tidak mengingat saya lagi?" Ling Han bertanya sambil tersenyum. Gu Fenghua menatap Ling Han sebentar, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, "Kamu bukan cantik, jadi bagaimana mungkin aku bisa mengingatmu? Mungkinkah kita memiliki minat yang sama?" Matanya menyala dan dia menunjuk ke arah danau. "Kakak Perfect berbicara begitu keras. Apakah kamu tidak takut kamu akan memperingatkan nona muda itu?" Ling Han bertanya, tersenyum. Gu Fenghua buru-buru menutup mulutnya dan berkata, "Kamu hampir merusak bisnis besar saya. Jika gadis itu menemukan saya, maka tidak akankah usaha saya mengekornya selama ini dan mengambil keuntungan dari saat pengalih perhatiannya untuk menyebarkan beberapa bubuk gatal padanya, memaksanya tidak punya pilihan selain mandi, benar-benar terbuang." Mulut Ling Han berkedut saat dia berkata, "Saya sangat terkesan dengan tekad Anda, Brother Perfect. Anda memang sangat mesum." Gu Fenghua tampak sangat senang dengan dirinya sendiri, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Terlebih lagi, tawanya semakin keras dan semakin keras. Siapa gadis yang sedang mandi di danau secara alami bisa mendengar keributan yang begitu keras? Sosok putih melintas, dan dia sudah menyelam ke semak-semak. Dia mengulurkan tangan yang lembut dan langsung meraih pakaian yang telah digantungkan padanya. Setelah beberapa saat,
Kilatan pedang Qi melesat dan tebasan tersebar potongan daun terbang di seluruh. Seorang gadis muda juga datang dengan lompatan. Masih ada tetesan air yang menetes ke rambutnya, dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan niat membunuh. Ling Han mengambil Hu Niu dan melompat bersama dengan Gu Fenghua. Menghindari serangan ini, apakah setiap kali kamu mengintip pembantaian seperti itu, Brother Perfect? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Hei, jangan salahkan aku hanya seorang cabul, bukan orang jahat. Hal seperti mengintip secara alami tidak ada hubungannya denganku. Gu Fenghua berkata dengan serius, mengayunkan tangannya dengan ganas, menyingkirkan semua kesalahan. Yo, jika kalian dua kakak laki-laki seperti saya, maka katakan saja, melihat sebagai kakak laki-laki sangat tampan, saya mungkin tidak mau bersenang-senang dengan saudara laki-laki, jadi apa yang perlu ada bagimu untuk mengintip dengan diam-diam padaku? Gadis itu tidak mendapatkan hasil apapun dengan serangannya, dan benar-benar menarik udara pembunuhannya, ekspresinya semua tersenyum. Dia bukan gadis yang berbudi luhur. Chapter 219. Mendengar kata-kata gadis itu, kesan Ling Han tentang Gu Fenghua langsung meningkatkan jumlah yang cukup besar. Menggunakan trik untuk membuat seorang gadis tidak punya pilihan selain mandi dan memanfaatkan kesempatan untuk mengintipnya. Ini seharusnya merupakan tindakan yang sangat tercela. Tetapi sejak gadis itu membuka mulutnya, dia yakin bahwa dia bukan gadis yang baik, yang membuktikan bahwa Gu Fenghua masih memiliki batas-batasnya dan tidak menggunakan trik semacam itu pada gadis-gadis yang sopan dan terhormat. Seperti kata pepatah, bahkan pencuri memiliki kode etik mereka. Meskipun ini agak berbeda, tapi itu semacam prinsip. Setelah semua, seorang cabul dengan prinsip-prinsip. Ling Han menutupi telinga Niu-Niu dan berkata, apakah keluargamu tahu kau sangat tidak terkendali, Nona? Cekikikan. Gadis itu gemetar ringan dengan tawa dan melemparkan pandangan malu-malu pada Ling Han. Lalu berkata, kakak, mungkinkah kamu tertarik pada tuanku? Meskipun tuanku sudah cukup maju dalam beberapa tahun, tapi dia masih sangat menarik, tepatnya tipe wanita yang paling tidak disukai oleh pria muda sepertimu. Ling Han bergidik, menoleh ke Gu Fenghua dan berkata, mesum, ini masalahmu, kamu menyelesaikannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengambil Hu Niu dan berjalan menuju danau. Sekarang danau itu tidak lagi ditempati, Hu Niu secara alami bisa mandi. Ya, Hu Niu melompat turun dari lengan Ling Han dan benar-benar melepas semua pakaiannya dalam beberapa saat. Dengan percikan, dia telah melompat ke danau dan mulai bermain sesuai keinginan hatinya. Ling Han, ikut bermain dengan Niu, katanya pada Ling Han, aktingnya manja. Ling Han melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dia tidak punya keinginan untuk menanggalkan pakaian di depan orang lain, terutama ketika wanita itu sangat tidak terkendali dalam perilakunya. Peng, 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 segera, suara pertempuran datang dari semak-semak dan setelah beberapa saat, Gu Fenghua keluar dengan wajah bengkak yang tidak jauh berbeda dari kepala babi. Namun, tidak ada tanda yang tersisa dari gadis itu. Ling Han penasaran, dan bertanya, wanita itu hanya berada di lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier. Jadi mengapa Brother Perfect memotong angka sesedih itu? Gu Fenghua melemparkan pandangan menghina pada Ling Han dan berkata, pria yang baik tidak berkelahi dengan seorang wanita. Mulut Ling Han berkedut. Jadi itu sebabnya dia dipukuli dengan sangat kejam. Tetapi gadis itu seharusnya mengetahui bahwa kemampuan Gu Fenghua jauh di atas dirinya. Dengan demikian, dia hanya memberinya pemukulan dan lari untuk menghindari menghasut niat membunuh Gu Fenghua. Di dunia misteri ini, manfaat memiliki latar belakang yang baik jauh lebih kecil. Selama Anda tidak tertangkap, siapa yang akan tahu jika Anda melakukan pembunuhan? Hahaha. Mengapa level kultivasi kamu turun ke lapisan pertama elemen Gathering Tier? Gu Fenghua tiba-tiba tertawa, lalu dia menggaruk kepalanya. Ketika orang lain berkultivasi, mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tetapi semakin kamu berkultivasi, semakin banyak kamu mundur. Kamu memang memiliki beberapa potensi untuk menjadi cabul. Ling Han tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya.
Sepertinya jika dia tidak menerobos ke Gusing Spring Tier, kondisinya sekarang akan menarik banyak agresi terhadapnya. Itu aneh. Meskipun tingkat kultivasi Anda lebih rendah, tetapi mengapa perasaan yang Anda berikan kepada saya bahkan lebih menindas dari sebelumnya? Gu Fenghua berkata, terlihat agak bingung dan menggaruk kepalanya, tampak sangat bingung. Haha, kamu memang cabul. Pada akhirnya, dia menghargai segalanya karena dia cabul. Lagi pula, selama dia cabul, apapun yang aneh bisa dengan mudah dijelaskan olehnya sebagai cabul. Ling Han tidak ingin terjebak dalam kebingungan tentang hal ini, jadi dia bertanya, apakah kamu tidak kembali ke gunung untuk bercocok tanam? Mengapa kamu datang ke sini lagi? Dalam perjalanan kembali, saya telah bertemu seorang dewi dan terus mencoba untuk memukulnya. Pada akhirnya, saya berlari ke tempat ini entah bagaimana, dan terpisah dari dewi itu. Gu Fenghua tiba-tiba kaget, lalu berkata, saya tidak akan mengobrol dengan Anda lagi. Saya masih harus pergi mencari gadis impian saya. Siu, dia berlari, dan dalam sesaat, tidak ada tanda-tanda dia pergi. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan mengambil air jernih dari danau untuk mencuci wajahnya. Hu Niu tidak merasa asyik bermain sendirian di air. Karena itu, dia hanya mandi sampai bersih lalu berlari ke pantai. Bertingkah manja, dia membuat Ling Han mengeringkannya dan membantunya mengenakan pakaiannya sebelum akhirnya dia tersenyum manis. Keduanya melanjutkan perjalanan dan menyaksikan banyak pertumpahan darah. Tempat ini juga berisi orang-orang dari 9 bangsa. Ada kemungkinan bahwa mungkin ada beberapa yang tidak diangkut secara acak ketika mereka masuk, yang berarti bahwa orang-orang suatu bangsa dapat muncul di wilayah besar yang sama. Namun, ketika mereka semakin dekat dengan gunung berbentuk cincin, karena hanya ada 4 jurang yang terhubung ke kedalaman gunung, banyak orang dari berbagai negara mulai saling bertemu. Prinsip Ling Han adalah, jika kamu tidak main-main denganku, aku juga akan terlalu malas untuk mengganggu kamu. Sebagai seseorang yang dulunya adalah elit tertinggi Heaven Tier, dia sangat acuh tak acuh terhadap gagasan menjadi bagian dari suatu negara. Saudaraku, tolong aku. Namun, dia tidak berhasil mempertahankan sikapnya mengurus bisnisnya sendiri dan menjauh dari masalah lama ketika dia melihat seorang pemuda dengan cepat berlari ke arahnya dari hutan belantara. Ada 2 pria paruh baya yang menggunakan pedang mengejar dia, mengenakan ekspresi sengit. Satu lirikan sudah cukup bagi Ling Han untuk mengetahui bahwa ini adalah upaya perampokan dan pembunuhan. Tidak mengherankan bahwa pemuda ini memusatkan perhatian pada dirinya. Dia berpakaian sangat kaya, pakaiannya dibuat menggunakan sutra berkualitas tinggi, dan berbagai ornamen yang tergantung dari pakaiannya semuanya mahal. Dia jelas adalah anggota keluarga kaya, dan karena teleportasi acak, dia terpisah dari para tetua klan ketika dia memasuki tempat ini. Dan dia hanya berada di lapisan kelima elemen Gathering Tier. Itu seperti orang idiot yang membawa emas dan berparade di jalanan. Akan aneh jika dia tidak menarik orang lain mengingini kekayaannya. Pria muda ini bertindak seolah-olah dia adalah pria yang tenggelam yang berhasil menggenggam sedotan yang menyelamatkan jiwa, dan dia tidak peduli bahkan jika Ling Han terlihat lebih muda dari dirinya sendiri dan memiliki seorang gadis kecil di sisinya. Dia hanya berlari menuju Ling Han sambil berteriak keras padanya. Ketika itu adalah masalah hidup dan mati, kecepatannya secara ajaib menjadi sedikit lebih cepat dari biasanya, dan segera, dia berlari di belakang Ling Han dan menunjuk kedua pria yang mengejarnya ketika dia berkata, "Saudaraku, bantu aku mengejar mereka pergi, dan aku pasti akan membalasmu dengan mahal." Kedua pengejar berhenti. Satu memegang pedang sementara yang lain memegang pedang, dan mereka berdua menatap Ling Han sebelum tertawa keras. Dan di sini aku berpikir bahwa itu adalah semacam karakter yang kuat. Jadi itu hanya bocah kecil di lapisan pertama elemen Gathering Tier. Apa? Pria muda itu berseru kaget. Awalnya, dia berpikir bahwa sejak Ling Han berani membawa seorang gadis kecil bersamanya dan berjalan begitu santai di hutan belantara ini, dia harus sangat kuat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ling Han hanya di lapisan pertama elemen Gathering Tier dan jauh lebih lemah daripada dia. Ling Han tidak bisa menahan nafas.
Setelah menggabungkan 9 nuklei, tingkat budidayanya tampaknya telah menurun secara drastis. Tidak hanya teman-temannya yang mengkhawatirkannya, tetapi bahkan orang lain akan memandangnya dengan jijik di hutan belantara. Suatu hal yang menyedihkan. Tidak apa-apa, kita akan bunuh mereka berdua saja. Pria yang dipersenjatai dengan pedang itu menatap tajam ke arah mereka. Sua. Kata-katanya baru saja meninggalkan mulutnya ketika dia dengan cepat menembak ke depan, mengangkat pedangnya untuk menebas Ling Han. Ling Han hanya mengangkat tangannya dengan santai dan pergelangan tangan pria itu jatuh ke tangannya. Pria itu hanya berada di lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier, tetapi bahkan jika mereka berada di tingkat budidaya yang sama, dengan 5 elemen origin nuklei Ling Han, dia akan memiliki beberapa kali kekuatan pria ini apalagi ketika dia telah menembus ke lapisan ke-10 dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan lapisan pertama Gusing Spring Tier. Yi, pengguna sabar berjuang tetapi merasa seolah-olah itu adalah rantai logam yang memegang tangannya, dan tidak bisa berhasil sama sekali. Fatih, ada apa denganmu? Apa yang menyenangkan dari bermain dengan seorang pria kecil? Bunuh dia dengan cepat, desak lelaki yang memegang pedang. Pengguna sabar sudah mulai berkeringat dingin. Di depannya, wajah Ling Han masih sangat tenang, dan dia bahkan memiliki senyuman di bibirnya. Namun, justru senyum inilah yang membuatnya merasakan kedinginan yang sepertinya menembus ke dalam tubuhnya. Dada-dada. Giginya terus berdetak tanpa henti ketika dia berkata, "Zhang Tua, cepat datang dan bantu aku." Bocah ini aneh. Apa yang aneh? Dia hanya sepotong sampah di lapisan pertama elemen Gathering Tier, kata pendekar pedang itu dengan jijik. Fatih, ini sama sekali tidak lucu. Bunuh kedua bocah itu dengan cepat. Chapter 220. Ling Han dengan santai melemparkan tamparan, dan lemak yang memegang pedang dikirim terbang. Hah, pendekar pedang, ekspresi Old Zhang menegang. Dia berpikir bahwa gendut itu pamer, tetapi tidak peduli bagaimana dia pamer, tidak ada alasan untuk menamparkan pihak lain itu langsung meningkatkan kewaspadaannya. Bocah ini aneh, si gemuk yang memegang pedang berkata sambil bangkit, membelai wajahnya yang sakit. Aneh di mana? Old Zhang bertanya. Kekuatannya anehnya besar, ketika dia memegang pergelangan tanganku sekarang, aku bahkan tidak bisa bebas. Fatso yang memegang pedang itu berkata jujur dengan wajahnya terbakar. Jika dia mencoba berbohong untuk menyelamatkan wajahnya, itu bisa membuat mereka berdua terbunuh. Mungkinkah itu hadiah bawaan seperti kekuatan fisik yang mengejutkan? Old Zhang yang memegang pedang berspekulasi. Seharusnya begitu. Kehadirannya jelas hanya dari lapisan pertama elemen Gathering Tier. Fatso yang memegang pedang itu berkata dengan penuh kepastian. Kedua pria itu menatap tajam ke arah Ling Han. Nak, kita awalnya tidak punya keluhan atau kebencian, tetapi jika kamu harus mencoba untuk berani, maka kamu mencari kematianmu sendiri. Ling Han menghela nafas karena dia tidak pernah berpikir untuk membantu. Berpetualang di sini berarti memiliki tekad untuk menghadapi bahaya. Tetapi siapa yang membiarkan anak muda itu menabraknya dengan dua pria paruh baya yang tidak sabar untuk menyerang mereka di ekornya? Faktanya tetap bahwa dia tampak mudah digertak, dan sekarang setelah mereka mendapat pelajaran kecil, mereka mulai menganggapnya serius. Hun Yu, yang kurus terserah kamu, kata Ling Han sambil tersenyum. Dia mungkin juga membiarkan Hun Yu berlatih. Gadis kecil itu menyuruh orang Gusing Spring Tier dari Wu Clan berjalan berputar-putar di waktu yang lain. Jadi lelaki di lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier sebelum mereka seharusnya tidak menimbulkan banyak bahaya bagi dia. Baik, Hun Yu segera melompat keluar. Selain makan, berkelahi dan semacamnya adalah kegiatan favoritnya kecuali mereka sudah berada di kota kekaisaran sejauh ini. Dengan demikian Ling Han tidak akan membiarkannya berkelahi. Apa? Old Zhang yang memegang pedang hampir memiliki hidung bengkok karena marah. Dia membiarkan seorang gadis kecil berusia 5-6 tahun berkelahi dengannya. Dia tidak bisa tidak memikirkan ide jahat dia akan membagi gadis kecil itu menjadi dua dan menggunakan mayatnya yang berlumuran darah untuk memberitahu Ling Han apa hasil dari membuatnya marah. Nak,
Mari kita berlatih sedikit lagi. Fatso yang memegang pedang mengembangkan pedangnya. Kali ini, aku pasti tidak akan meremehkanmu. Kata-kata itu menyiratkan bahwa dia kalah lebih awal hanya karena dia ceroboh. Ling Han tersenyum dan berkata, wajahmu masih sakit, kan? Kamu, lemak yang memegang pedang itu langsung marah karena malu. Tamparan itu pasti memukulnya dengan keras, sampai-sampai masih terasa menyengat. Karena kamu tahu sakitnya, mengapa kamu tidak bisa mengingat dan belajar? Ling Han menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu sudah menjadi orang mati karena kamu melepaskan pedang kamu terhadap saya. Tidak masalah jika kamu tidak ingat. Omong kosong, Fatso yang memegang pedang itu berteriak. Dengan kedua tangannya memegang gagang pedang, dia dengan kuat meletus dengan serangan yang kuat. Pedang iblis surga besar, langit membelah dan tanah yang hancur. Aku, Zhu Qiankun tak terkalahkan. Dia belum menyelesaikan perangnya, namun perutnya sudah menerima tendangan keras dan seluruh tubuhnya langsung terbang seperti bola meriam. Peng, dia jatuh dengan keras ke tanah dan menyusut seperti udang, wajahnya kejang-kejang. Ling Han menarik kembali kakinya. Dalam serangan ini, ia menggunakan 20-30% dari kekuatannya, tetapi untuk lawan di lapisan ke-9 tingkat pengumpulan elemen, kekuatan sebanyak itu cukup untuk mematikan. Namun, Fatso ini begitu gemuk sehingga kekuatannya didistribusikan kembali oleh sejumlah besar lemak. Tanpa diduga, tendangan itu tidak menghancurkan organ-organ internalnya, tetapi kulit di sekujur tubuhnya pecah di bawah goncangan hebat, langsung mengubahnya menjadi seorang lelaki yang berlumuran darah tragis. Meskipun hidupnya terselamatkan, Fatso hanya bisa mengerang, tidak lagi memiliki kekuatan pertempuran sedikit pun. Di sisi lain, Hu Niu bermain sangat puas. Kemajuan kultivasinya sangat cepat, dan dia sekarang berada di lapisan ke-7 elemen Gathering Tier. Dia melanjutkan dengan pengguna pedang tua tanpa rasa takut, menunjukkan keuntungan kecepatan di atasnya dan berputar di belakang lawannya untuk serangan mendadak. Selama ini, Zhang Tua bahkan tidak bisa mendaratkan satu serangan pun padanya. Sua-sua-sua. Tangan Hu Niu seperti cakar harimau, dan setelah beberapa ayunan, punggung Old Zhang berlumuran darah segar. Darah itu menstimulasi sifat membunuh Hu Niu lebih jauh saat dia menggertakkan giginya di tengah jalan dan bahkan menyerang dengan lebih ganas. Di belakang Ling Han, anak muda itu menatap dengan mulut ternganga. Seorang anak muda di lapisan pertama elemen Gathering Tier menyia-nyiakan lawan di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier dengan tendangan, dan seorang gadis kecil berusia 5-6 tahun benar-benar menekan lawannya. Monster macam apa mereka berdua? Setelah upaya sesaat, Hu Niu menamparkan pengguna pedang Old Zhang tak sadarkan diri dan tertawa ketika dia kembali ke sisi Ling Han, kembali ke tampilan seorang putri kecil yang lucu dan murni. Pada saat ini, anak muda itu menggunakan batu untuk menamparkan Fatso dan kepala tua Zhang menjadi bubur untuk memastikan mereka mati, bahkan prajurit surga tingkat pun tidak akan selamat dari itu. Ling Han tidak bisa membantu tetapi menatapnya 2 kali lagi. Anak muda ini sangat kejam. Terima kasih, dermawan, karena menegakkan keadilan dan menyelamatkanku. Anak muda itu dengan cepat membuang batu itu, dan dengan ekspresi penuh kerendahan hati, dia berkata, aku dipanggil Yang Ming, aku dari negara batu. Tolong jangan salahkan aku diburu jauh-jauh dan hampir kehilangan nyawaku. Setidaknya aku harus melakukan itu untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Keduanya hanyalah perampok. Jika mereka mati, maka itu saja. Ling Han tidak peduli dengan mereka. Yang mengejutkannya adalah ekspresi Yang Ming ketika dia mulai menghabisi mereka tanpa sedikit pun emosi, muncul dengan darah dingin. Benefaktor, bisakah aku ikut? Aku terpisah dari keluargaku ketika aku masuk, tapi aku yakin aku pasti bisa bertemu mereka di aula tengah. Ketika waktu itu tiba, para senior keluargaku pasti akan membalasmu dengan murah hati. Yang Ming melihat tulus di Ling Han. Tidak yakin berapa lama sebelum mencapai ngarai di depan. Dengan banyak bahaya di depan, secara alami akan lebih aman untuk berpegang teguh pada seseorang yang kuat. Ling Han tersenyum ketika dia melihat yang lain. Sementara orang ini berbicara semua omong kosong ini, dia hanya menginginkan dia sebagai pengawal. Dia tidak buruk dalam membohongi orang. Yang Ming melihat bahwa Ling Han tidak tergerak, lalu berkata dengan enggan, penolong,
Anda tahu mengapa mereka memburu saya? Karena kamu terlihat seperti domba gemuk. Ling Han tertawa. Itu baru setengah. Yang Ming menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, di desa di depan, aku sangat beruntung menemukan catatan kuno, tapi aku segera menabrak mereka berdua dan diburu oleh mereka. Saya menempatkan catatan kuno di atas pohon yang sudah kering selama dermawan berjanji untuk melindungi saya di sepanjang jalan. Saya bersedia memberi Anda catatan kuno. Catatan kuno, Ling Han merenung dan berkata, tentang apa catatan kuno itu? Aku hanya melihatnya sebentar saja. Catatan kuno seharusnya berupa buku harian penduduk pribumi, merekam detail gunung berbentuk cincin, kata Yang Ming, berhenti, lalu melanjutkan, ada juga peta di dalam. Kata-kata terakhir menggerakkan Ling Han. Dia sangat tertarik pada kedalaman gunung berbentuk cincin, ingin menyelidiki rahasianya. Baiklah, mari kita dapatkan catatan kuno itu, Ling Han mengangguk. Yang Ming sangat gembira mendengar jawaban ini. Biasanya, seperti seorang kultivator untuk buku terkait dengan seni dan keterampilan mereka secara alami tidak akan melirik buku-buku lain lebih dari sekali. Dia hanya bertaruh, dan tanpa diduga, Ling Han benar-benar memberinya janji. Bersambung ke chapter 221. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.